Guru memberimu pil kematian palsu. Dia berkata jika mereka mengecewakanmu di kemudian hari, kamu bisa meminum pil keabadian dan pergi selamanya. Kamu telah menyimpan pil ini selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, para senior selalu menyayangimu. Tapi tepat ketika kamu berpikir mereka akan terus menyayangimu seperti ini selamanya. Senior perempuan malah membelamu adik laki-laki dan membiarkanmu dicambuk 100 kali dengan cambuk ilahi dan dikurung selama 3 tahun. Ketika kamu keluar dari tempat terlarang dengan kondisi hampir mati, semua orang mengira kamu akan merengek dan memohon belas kasihan dari senior perempuan. Namun, kamu malah mengeluarkan fakta pemutusan Qi untuk memutuskan hubungan dengan sekte. Mereka lupa bahwa kamu telah memasuki tempat terlarang selama 500 tahun demi sekte, yang menyebabkan semua kultivasi, bakat, dan fondasimu hancur. Adik laki-laki yang dibawa kembali oleh guru dengan mudah menggantikan segalanya darimu. Kamu diejek oleh seluruh sekte sebagai anjing kurap yang tidak berguna. Setelah itu, kamu bahkan dibunuh oleh adik laki-laki dengan bubuk pelebur tulang. Setelah melihat akhir hidupmu dalam ilusi, kamu memutuskan untuk tidak lagi melindungi sekte seperti itu. Lalu kamu menyerahkan kertas yang sudah lama kamu tulis dan berkata, ini adalah fakta pemutusan Qi. Mendengar kata-kata ini, tangan Guan Xuelan, sang guru, yang awalnya terulur, sedikit gemetar dan menatapmu. Untuk pertama kalinya, ekspresi selain ketidakpedulian muncul di matanya. Kamu ingin meninggalkan sekte? Ya. Kamu mengangguk. Begitu fakta pemutusan Qi ini ditandatangani, murid secara otomatis akan meninggalkan sekte. Dan tidak lagi memiliki hubungan dengan tanah suci King Xuan. Tentu saja, perjanjian yang dibuat dengan Lem Penggio pemimpin sekte akan diputuskan. Ini juga menyelamatkan pemimpin sekte Guan dari mengkhawatirkan masalah Lem Penggio pemimpin sekte. Mendengar ini, guru Guan Xuelan, adik laki-laki Jiang Sun dan kakak senior Lu Qingyao, ketiganya tampak tidak percaya. Meskipun fakta pemutusan Qi adalah sesuatu yang digunakan murid sekte ketika meninggalkan sekte. Namun sebenarnya, secara umum, sangat sedikit orang yang akan menggunakan benda ini. Karena begitu fakta pemutusan Qi ditandatangani, itu berarti semua keluhan antara orang yang menandatanganinya dan sekte akan diputuskan sepenuhnya. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi keterikatan. Bahkan hubungan kekerabatan akan terputus sepenuhnya. Tidak peduli bagaimana masa depan sekte, itu tidak akan lagi melibatkan dirinya. Bahkan jika orang biasa benar-benar meninggalkan sekte, mereka tidak akan menandatangani ini. Mereka akan menyimpan beberapa hubungan kekerabatan dan persaudaraan sesama sekte. Setelah terkejut, Lu Qingyao adalah orang pertama yang menunjukkan ekspresi gembira. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan arti yang dalam, tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kegembiraan. Orang yang suka berakting ini akhirnya pergi. Hanya saja Guan Xuelan mengerutkan kening dan menatap dengan tidak senang. Apakah ini caramu melawan? Apakah kamu merasa bahwa aku telah menghukummu terlalu berat? Harus dikatakan, langkah mundur sebagai kemajuanmu ini sangat cerdas. Mendengar ini, kamu tidak mengerti. Bukankah seharusnya begitu? Apakah kamu menganggapku bodoh? Atau menganggapku buta? Guan Xuelan mencibir. Kamu adalah murid inti dari sekteku. Dan terlebih lagi, pahlawan tanah suci King Xuan yang dibicarakan oleh dunia luar. Kamu tahu betul bahwa jika kamu meninggalkan sekte, pasti akan memicu kontroversi di dunia dan mengatakan bahwa tanah suci King Xuanku menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Sekarang kamu mengeluarkan fakta pemutusan Qi ini. Bukan mengancamku, lalu untuk apa? Kata-kata ini membuat Lu Qingyao semakin membencimu. Dia awalnya mengira adik seperguruannya ini hilang, tapi dia tidak menyangka dia memiliki rencana yang begitu dalam. Bahkan ingin menggunakan cara ini untuk mengancam sekte, sungguh terkutuk. Adapun kamu, juga sedikit berbeda. Meskipun sejak Guan Xuelan menanyaimu tentang urusan hatinya, kau tidak memiliki harapan apapun pada guru ini. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa setelah aku mengeluarkan perjanjian Qizong, guruku ini. Hal pertama yang dipikirkan adalah ini, Guan Xuelan mendengus dingin, meskipun selama 3 tahun ini. Segala macam perilakumu membuatku sangat kecewa, tetapi pada akhirnya aku masih memiliki sedikit harapan padamu, tetapi aku tidak menyangka keinginanmu begitu dalam. Jika demikian, kau tidak perlu pergi ke penjara air untuk dihukum. Pergi saja ke tebing pertobatan, tinggal di sana selama 3 tahun, dan renungkan kesalahanmu hari ini. Mendengar ini, kau tidak bergerak. Murid ingin meninggalkan tanah suci King Xuan, kuharap pemimpin sekte Guan mengabulkannya. Melihat kau masih bersikeras, mata Guan Xuelan seperti kilat, kau masih ingin terus mengancamku? Tekanan agung dari Mahayana menekanmu, bahkan kau hampir berlutut di tanah. Tetapi kau tidak berlutut, sebaliknya perlahan membungkuk menahan tekanan mengerikan ini, kuharap pemimpin sekte Guan mengabulkannya. Apakah kau pikir aku, orang yang bisa kau manipulasi? Guan Xuelan sangat marah, tekanannya bahkan lebih kuat. Kekuatan yang kuat membuat tulang-tulangmu mengeluarkan suara berderit, dan dadamu terasa sesak. Kau tidak bisa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah. Seolah merasa ini tidak cukup, Guan Xuelan mendengus marah lagi. Kau seperti dihantam palu berat, dan seluruh rambut putihmu berjatuhan seperti air terjun.
Tetapi kau masih tidak berlutut, hanya mundur setengah langkah, menyeka darah dari sudut mulutmu. Dan sekali lagi mengulangi kalimat itu, kuharap pemimpin sekte Guan mengabulkannya. Mata Guan Suelan sudah menunjukkan niat membunuh. Namun pada akhirnya dia masih mendengus dingin. Baiklah, sangat baik. Setelah selesai berbicara, tekanannya menghilang, kau merasa lega, tetapi tidak bisa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah lagi. Tetapi kau tidak bisa mempedulikan begitu banyak saat ini, karena kau melihat Guan Suelan benar-benar mengambil perjanjian Qizong itu. Kemudian menggunakan Qi untuk membentuk tulisan, dan menuliskan nama Guan Suelan di atasnya. Ketika hanya tersisa satu goresan terakhir. Guan Suelan melihatmu, menunjukkan senyum dingin. Jika kau pikir aku adalah orang yang bisa diperhitungkan dan diancam oleh siapapun, maka kau salah. Awalnya hanya kertas putih biasa. Setelah Guan Suelan menandatangani namanya, seketika meledak cahaya keemasan, lalu perlahan menembus langit di atas tanah suci Qingquan, dan sebuah aturan langit dan bumi muncul. Kamu dapat merasakan sesuatu yang seolah-olah terkelupas dari tubuhmu, itu adalah kekuatan Qi dari sekte yang semakin dalam. Dan seiring dengan kekuatan Qi sekte yang terkelupas, token giok pemimpin sekte di tanganmu juga langsung terbang keluar. Jatuh ke tangan Guan Suelan, kamu sudah melepaskan diri dari sekte Qi. Tentu saja tidak mungkin lagi memiliki kualifikasi untuk mewarisi sekte. Memikirkan akhirmu dalam ilusi, kamu tidak merasa menyesal sedikit pun. Sebaliknya, kamu merasa lebih ringan dari sebelumnya. Kamu segera membungkuk lagi dan berkata dengan lantang. Sesuai aturan sekte, orang yang melepaskan diri dari sekte Qi harus mengembalikan harta sihir sekte dan menghapus teknik hati sekte. Untungnya, harta sihir yang diberikan sekte telah dikembalikan sepenuhnya 3 tahun lalu, dan kultivasimu juga telah sepenuhnya dihapus. Sekarang bisa dianggap tidak berhutang apapun satu sama lain, hari ini kita berpisah. Kamu berbalik dan pergi tanpa kerinduan sedikit pun, melihat kepergianmu. Lu Qingyao menunjukkan ekspresi kebencian, Jiang Sun tahu cara menahan diri sedikit, dan tanpa kesulitan dengan masalah ini. Guru, Shi Xiong hanya bingung sesaat, kita jangan membahas masalah ini lagi. Guan Suelan melambaikan tangannya dengan sikap yang sangat dingin, dia ingin mengancamku. Maka biarkan dia mengerti, perintahkan, mulai sekarang. Dia dan Tanah Suci Qingquan tidak akan lagi memiliki hubungan apapun, semua murid sekte. Tidak boleh mendekati atau melindunginya dalam bentuk apapun. Aku ingin melihat bagaimana dia akan bertahan hidup setelah kehilangan perlindungan Tanah Suci Qingquan. Suara kata-kata ini tidak kecil, sehingga kamu yang baru saja berjalan keluar dari gerbang gunung dapat mendengarnya dengan jelas, tetapi kamu hanya tersenyum sedikit, dan ketika kamu benar-benar meninggalkan gerbang gunung Paviliun Wentian Tanah Suci Qingquan, seorang wanita cantik tiba-tiba menjadi pucat pasi. Mata indahnya penuh dengan keterkejutan, dan dia batuk darah. Apa yang terjadi? Berkat 500 tahun sekte Zhao tiba-tiba menghilang, mungkinkah sekte melakukan sesuatu yang mengundang murka surga? Orang ini adalah kepala Paviliun Wentian Tanah Suci Qingquan, Shi Jiemyu, Nian Zhaoxi. Dia mahir dalam seni ramalan surgawi sejak kecil, bahkan pemimpin sekte Guan Suelan pun, ketika menghadapi murid tertua yang jarang muncul ini, harus memperlakukannya dengan sopan. Tetapi saat ini, wajahnya penuh dengan kepanikan dan kegelisahan. Ini tidak mungkin, pasti ada yang salah. Nian Zhaoxi bergumam pada dirinya sendiri, buru-buru mengeluarkan 6 koin tembaga, tetapi teknik 6 garis baru saja setengah jalan. Koin tembaga hancur menjadi abu, Nian Zhaoxi tidak rela, dan sekali lagi mengeluarkan tempurung kura-kura. Tetapi kali ini, teknik ramalan baru saja dimulai, tempurung kura-kura tiba-tiba runtuh. Ini semua adalah benda yang terhubung dengan kehidupan Nian Zhaoxi, dan pada saat ini semuanya hancur satu demi satu, membuatnya tidak bisa menahan diri untuk memuntahkan darah. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa lagi mengkhawatirkan luka-luka ini, dan kemudian dia dari dadanya mengeluarkan cermin tembaga kuno. Cermin tembaga itu tidak pecah, tetapi sumber kehidupan Nian Zhaoxi terus-menerus menghilang. Dia tidak berani lalai dan mengorbankan umur hidupnya untuk sekilas melihat cermin tembaga. Hanya sekilas, cermin tembaga itu hancur berkeping-keping. Nian Zhaoxi bahkan memuntahkan seteguk darah, seluruh orang jatuh ke tanah, dan pingsan karena serangan balik dari cermin tembaga. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, sebuah panggilan cemas datang, kakak senior. Kakak senior Dai, bagaimana kabarmu? Nian Zhaoxi membuka matanya. Melihat adik perempuan ketiganya, Xuan Qing, menatapnya dengan cemas. Ketika dia bangun, Xuan Qing khawatir dan berkata, kakak senior, teknik meramal rahasia surga. Awalnya menentang surga, kamu hari ini memaksakan diri untuk meramal, jika bukan karena menghentikannya pada saat kritis. Kamu mungkin telah dikosongkan, umur hidup menghilang. Apa yang layak untuk kamu ramalkan seperti ini? Nian Zhaoxi ragu-ragu, tetapi pada akhirnya tidak mengatakannya. Hanya saja ragu-ragu. Akan merenggut nyawanya, jika ramalan itu diucapkan, tidak hanya dirinya sendiri. Saya khawatir Xuan Qing di depan matanya juga akan menderita hukuman dari surga, hanya memikirkan sekilas terakhir dalam ramalan.
Nian Zhaoxi tiba-tiba sadar kembali, buru-buru bangkit dan hendak keluar. Kakak senior, umur hidupmu hari ini sangat berkurang, kamu perlu memulihkan diri. Tidak ada waktu. Aku ingin bertemu dengan adik junior. Adik junior telah memasuki pavilion pedang untuk berkultivasi. Sekarang setelah pergi juga tidak akan menemukannya. Gu Xiu pergi ke pavilion pedang? Nian Zhaoxi mengerutkan kening. Gu Xiu bukan lagi adik junior kita. Yang aku katakan adalah adik junior Jiang Kun. Dia sekarang adalah satu-satunya adik junior kita. Apa maksudnya bukan adik junior? Nian Zhaoxi tidak mengerti. Xuan Qing menjelaskan, kakak senior. Kamu tidak tahu setelah menutup diri hari ini. Gu Xiu hari ini telah menandatangani perjanjian pemutusan Qi dengan guru. Keluar dari sekte dan pergi, apa katamu? Nian Zhaoxi sangat terkejut. Namun Xuan Qing berkata, Gu Xiu sangat ingin pergi, merasa bahwa guru dan kami para saudari senior ini. Memihak adik laki-laki junior, mengancam guru dengan masalah meninggalkan sekte, guru tidak tahan. Saat itu juga menyetujui perjanjian pemutusan Qi-nya, jadi dia sekarang bukan lagi murid sekte King Xuanku. Bukan adik laki-laki junior kita lagi. Nian Zhaoxi tidak mendengar dengan jelas kata-kata selanjutnya. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak lagi memikirkan suara yang dilihat dalam teknik ilusi itu. Kemudian, dia memikirkan saat ilusi sekte menghilang. Segera bertanya, kapan kamu meninggalkan sekte? Sepertinya ini 40. Nian Zhaoxi menghitung waktu, tepat saat ilusi sekte menghilang. Xuan Qing sedikit berbeda. Gu Xiu menggunakan perjanjian pemutusan Qi. Sekte tidak dapat lagi melacak keberadaannya, dan seharusnya tidak ada yang memperhatikan. Kemana dia pergi setelah meninggalkan sekte? Nian Zhaoxi sangat marah. Gu Xiu demi sekte telah memasuki wilayah itu dan menderita siksaan selama 500 tahun. Sekarang biarkan dia meninggalkan sekte, bahkan setelah meninggalkan sekte, tidak mengirim orang untuk melindunginya. Ini adalah guru. Xuan Qing ragu-ragu, Gu Xiu baru saja pergi hari ini. Dia sekarang hanyalah manusia biasa tanpa kultivasi, pasti tidak akan pergi jauh. Satu-satunya tempat tujuan adalah kota King Xuan di kaki gunung. Jika saudari senior belum selesai berbicara, Nian Zhaoxi tiba-tiba menghilang dan dengan cepat terbang meninggalkan pavilion Wentian. Dia ingin menemukanmu. Terlepas dari mengapa orang di alam batin itu adalah kamu, malah berbalik ke arah yang berlawanan. Pergi ke pegunungan Tianqi yang dipenuhi binatang buas. Setelah melihat masa depan dalam ilusi, kamu tidak akan meremehkan adik laki-laki junior Anda itu. Dalam ilusi, bahkan diri sendiri pun berada di sekte, ditindas seperti itu. Jiang Sun selalu ingin membunuh diri sendiri, takut dirinya akan bangkit kembali. Sekarang dirinya telah keluar dari sekte. Kamu bahkan tidak berani menjamin bahwa dia akan melepaskanmu. Jadi untuk amannya, kamu lebih memilih pergi ke pegunungan Tianqi yang tampaknya lebih berbahaya. Sebenarnya, dikatakan berbahaya. Itu hanya untuk orang lain. 500 tahun yang lalu, kamu pernah lebih dari sekali berlatih di pegunungan Tianqi, sudah sangat akrab dengan pegunungan itu. Meskipun 500 tahun cukup untuk mengubah hati manusia. Namun pegunungan Tianqi yang penuh dengan binatang buas ini sebenarnya tidak akan terlalu banyak berubah. Sama seperti saat ini. Anda sedang menyalakan api unggun dan memasak bahan makanan di dalam gua yang sangat tersembunyi. Ini adalah tempat perlindungan gua yang kamu buka 500 tahun yang lalu, saat kamu membutuhkan waktu untuk berlatih di sini. Bahkan kadang-kadang bermeditasi dalam pengasingan, gua ini sangat terpencil, bahkan di atasnya telah memasang formasi larangan Dao, tetapi tidak menyangka bahwa setelah 500 tahun berlalu, gua ini, selain sarang ular dan serangga yang telah lama tinggal di sini, tidak ada orang lain yang menginjakkan kaki, bahkan persediaan sementara yang kamu simpan saat itu masih utuh. Dengan bantuan cahaya api, melihat dua benda yang diletakkan di depan mata, tongkat bambu hijau dan buku kuno tanpa nama. Di dunia ilusi itu, melihat perubahan selama puluhan ribu tahun, kamu pernah melihat kedua benda ini. Wujud asli harta karun itu, dan akhirnya tahu bahwa kedua benda ini sebenarnya adalah peluang besarmu selama ini. Pertama adalah tongkat bambu hijau, benda ini diklaim dapat memancing semua langit, dapat digunakan setiap 10 hari. Tetapi jika ingin menggunakannya, kamu harus menggunakan metode khusus untuk mengaktifkannya. Sekarang kultivasimu hilang. Tanpa regenerasi kekuatan spiritual, kamu tidak dapat menggunakannya untuk saat ini, abaikan benda ini. Kamu mengambil buku kuno itu, ini adalah buku kuno tanpa nama, membuka halaman pertama. Kamu melihat tertulis di atasnya. Sekali kata diucapkan, langit dan bumi akurat, oleh karena itu dapat membalikan dao langit dan bumi. Kata-kata di atasnya, meskipun kamu sudah hafal di luar kepala selama 3 tahun ini, sebelumnya selalu merasa seperti mengerti dan tidak mengerti. Tidak ada hasil sama sekali. Di dunia ilusi itu, buku kuno ini bahkan pernah diambil oleh Jiang Sun. Selama beberapa tahun, tetapi tetap tidak ada hasil, sampai kamu hampir mati. Baru tiba-tiba menyadari maknanya dan mengandalkan buku kuno tanpa nama ini untuk berkultivasi dari awal. Akhirnya hampir mencapai keabadian,
kamu melihat lagi buku kuno ini, akhirnya tetap menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Mengeluarkan sebilah belati, ragu-ragu sejenak, menusuk ke jantung sendiri. Kamu sudah menjadi manusia biasa. Pisau ini menghabiskan sisa umur yang tidak banyak dalam sekejap. Rasa sakit yang menusuk membuatmu terengah-engah, tetapi kamu tidak berani berhenti. Melainkan menggunakan jari lain untuk menggigit ujung jari itu, dengan gigi terkatup, di buku kuno tanpa nama ini. Mulai menulis di halaman pemisah yang kosong, saat goresan terakhir jatuh. Vitalitasmu benar-benar padam, kedua tangan terkulai tak berdaya, tetapi tepat pada saat ini. Dua kata, tidak menyesal, yang kamu tulis di buku kuno itu tiba-tiba meledak menjadi pancaran cahaya yang cemerlang. Segera setelah itu, seolah tertarik oleh sesuatu, buku kuno tak bernama itu tiba-tiba perlahan naik. Melayang di atas kepalamu, dan kemudian, buku kuno itu mulai perlahan hancur dari sudut halamannya. Serpihan beterbangan, seperti ribuan kupu-kupu, jatuh di sekujur tubuhmu. Ketika halaman terakhir buku kuno itu hancur berkeping-keping, serpihan-serpihan seperti kupu-kupu itu, seolah dipanggil oleh sesuatu. Benar-benar sedikit demi sedikit masuk ke dalam dagingmu, lalu masuk ke dalam tubuhmu. Kupu-kupu buku kuno ini mulai perlahan bergerak di sepanjang 8 meridianmu, menghidupkan kembali yang mati dimanapun ia lewat. Meridian yang awalnya rusak, seperti tanah kering yang bertemu hujan yang lama ditunggu-tunggu, benar-benar pulih dengan cepat. Bahkan tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi lebih kuat. Meridianmu sedikit demi sedikit. Setelah diperlebar, di atas meridian ini, tanda. Bayangan umpan balik mulai muncul. Ini adalah bayangan bawaan, yang dalam legenda sangat langka. Tubuh suci untuk berkultivasi yang sangat baik. Setelah meridian diperbaiki dan disempurnakan, kupu-kupu buku kuno ini masih belum berhenti. Sebaliknya, ia mengebor ke tulangmu. Penyiksaan selama 500 tahun di tempat terpencil. Sudah lama membuat tulang kebanggaanmu dipenuhi retakan dan luka. Saat ini, di antara kupu-kupu buku kuno yang berterbangan, retakan dan luka belum hilang, tetapi berubah menjadi jejak. Di antara kupu-kupu buku kuno yang berterbangan, jejak mulai sedikit demi sedikit membentuk garis-garis misterius. Jika seseorang melihat adegan ini, mereka mungkin akan langsung berseru di tempat. Ini adalah bayangan tertinggi. Jika orang biasa memiliki satu, jika tidak ada kecelakaan, mereka pasti akan menjadi yang tertinggi dalam hidup ini. Dan seluruh tubuhmu, 206 tulang, saat ini semuanya telah berkembang menjadi jalan tertinggi. Yang lebih menakutkan adalah, setelah mengubah seluruh tulang dan meridian tubuhmu, kupu-kupu buku kuno itu masih belum berhenti, tetapi terus berterbangan. Menuju Dantian Qihai Mu. Dantian Qihai adalah tempatmu terluka paling parah. Sekarang benar-benar hancur. 3 tahun setelah kembali dari tempat terpencil, kamu telah berkali-kali berpikir untuk memperbaikinya, tetapi sayangnya lukanya terlalu parah untuk pulih. Bahkan Guan Suelan, yang berada di alam Dacheng, memeriksanya 3 tahun lalu, tetapi pada akhirnya hanya bisa menyatakan bahwa tidak ada harapan. Tetapi sekarang, dengan kedatangan kupu-kupu buku kuno ini, Dantian Qihai yang sudah lama benar-benar kering, benar-benar diperbaiki sedikit demi sedikit di bawah kekuatan misterius ini. Kamu langsung jatuh ke dalam ekstasi. Tetapi tidak lama kemudian, senyum di wajahmu berangsur-angsur membeku. Bahkan sedikit ketakutan, karena Dantian Qihai Mu berkembang tanpa batas, bahkan sebanding dengan lautan luas, dan masih belum berhenti. Tentu saja, semakin besar Dantian Qihai, semakin baik, karena Dantian Qihai adalah fondasi kultivasi. Semakin besar Qihai, kekuatan spiritual juga akan lebih kuat, baik dalam konsumsi maupun pertempuran, ia dapat menghancurkan kultivator tingkat yang sama lainnya. Tetapi pada saat yang sama, Dantian Qihai terlalu besar. Kesulitan kultivasi atau persyaratan untuk maju akan meningkat sesuai dengan itu. Untungnya, ketika Dantian Qihai meluas seluas lautan tak terbatas, buku kuno kupu-kupu akhirnya menghentikan langkah membuka Dantian Qihai untuk sementara. Dan malah berkumpul menuju posisi tengah, kemudian perlahan-lahan menyatukannya sedikit demi sedikit, dan sekali lagi berubah menjadi penampilan buku kuno misterius itu. Tergantung tinggi di atas Dantian Qihai. Kamu menunggu beberapa saat, merasa sedikit berbeda di hatimu. Di mana tekniknya? Menurut gambar yang kamu lihat di ilusi, buku kuno ini seharusnya bisa berubah menjadi sebuah teknik surgawi yang sangat misterius. Tetapi sekarang kata, tanpa nama, di buku kuno ini masih ada. Tetapi setelah dibuka, semua teks di dalamnya telah menghilang, digantikan oleh lembaran kertas kosong. Apa yang terjadi? Apakah teknik surgawi itu menghilang begitu saja? Bisakah kertas kosong di atasnya ditulis? Dengan pikiran bergerak, kamu segera menggunakan pikiranmu untuk menulis di buku kuno tanpa nama ini. Dan goresan demi goresan mulai muncul di buku kuno tanpa nama ini. Matamu berbinar, kamu benar-benar bisa memunculkan teknik di buku kuno ini. Dan pada saat paragraf pertama ini jatuh, Dantian Qihai tiba-tiba memiliki angin sepau-sepau yang mengambang, dan kamu memiliki perasaan pengertian yang jelas, yang membuat matamu semakin cerah. Mulai menulis lagi, ini adalah teknik kultivasi bernama Tong Xuan Jing, yang konon ditulis oleh orang bijak kuno.
yang tidak hanya dapat digunakan untuk kultivasi, tetapi juga untuk mencerahkan dan menumbuhkan kebijaksanaan, sehingga tersebar luas. Banyak orang secara tidak sengaja meraba-raba jalan menuju kultivasi dengan mengandalkan Tong Xuan Jing ini. Kamu sekarang telah meninggalkan sekte, dan jika kamu terus mengolah teknik sekte King Xuan, kamu akan ternoda karma, dan bahkan menderita pembalasan dari hukuman langit. Meskipun Tong Xuan Jing ini tidak sebaik teknik sekte King Xuan, ia dapat digunakan sementara untuk transisi, dan dapat diganti ketika kamu menemukan teknik yang lebih baik di masa depan. Awalnya kamu berpikir seperti ini. Tetapi pada saat ini, dengan satu demi satu tulisan tangan jatuh di buku kuno tanpa nama, kamu tiba-tiba merasakan pencerahan yang sangat kuat di hatimu. Pemahamanmu sebelumnya tampaknya selalu sedikit terlalu maju, dan dengan bangkitnya perasaan ini, kamu hampir secara tidak sadar menutup mata. Kekuatan spiritual yang berbintik-bintik di dunia luar mulai ditarik olehmu, dan kemudian sedikit demi sedikit diserap ke dalam tubuh. Saat kata terakhir dari Tong Xuan Jing jatuh, untai pertama kekuatan spiritual akhirnya beroperasi di sepanjang meridian dan mengalir ke dantian Qi Hai untuk diubah menjadi penggunaannya sendiri. Kamu membuka matamu. Dengan sedikit kegembiraan, aku bisa berkultivasi. Dalam 3 tahun meridianmu patah. Kamu memiliki pemahaman yang mendalam, dan kamu juga telah sedih lebih dari sekali karena tidak dapat melanjutkan kultivasi. Sekarang akhirnya kembali ke jalan kultivasi. Bahkan jika hanya seutas energi spiritual, bahkan teknik sihir sederhana pun tidak cukup untuk digunakan. Tetapi itu sudah cukup untuk membuatmu gembira. Bersamaan dengan kegembiraan, kau menyadari bahwa halaman-halaman kertas tempat kitab Tong Xuan ditulis tiba-tiba terlepas sendiri dan berubah menjadi kitab rahasia baru, melayang di samping kitab tanpa kata. Di atasnya tertulis 4 karakter besar, Kitab Tao Tong Xuan. Apa yang terjadi? Jelas kitab Tong Xuan. Mengapa bisa menjadi kitab Tao Tong Xuan? Kau membuka halaman-halamannya. Isinya mengalami beberapa perubahan. Kitab Tao Tong Xuan di depanmu lebih ringkas daripada kitab Tong Xuan sebelumnya. Dan menjadi lebih penting, kau kembali berlatih sesuai dengan metode kitab Tao Tong Xuan, dan benar saja menemukan bahwa sebelumnya, kecepatan kultivasi yang agak lambat sekarang telah meningkat pesat. Kitab Tong Xuan adalah teknik tanpa tingkatan. Tetapi sekarang setidaknya sudah mencapai ambang batas teknik tingkat kuning. Mungkinkah kitab tanpa kata ini dapat secara otomatis meningkatkan tingkatan teknik? Kau menebak dalam hati, dan segera mulai lagi di kitab tanpa kata. Menyalin tulisan di kitab sejati Tong Xuan. Namun, kali ini, tepat setelah selesai menulis, tulisan di atasnya menghilang dengan sendirinya. Tampaknya tidak dapat ditulis di atasnya karena teknik yang sudah ditingkatkan tingkatannya tidak dapat terus ditingkatkan dengan bantuan kitab tanpa nama. Kalau begitu, aku coba kitab lain. Memikirkan hal ini, kau segera menuliskan teknik lain. Ini adalah teknik lain yang mirip dengan kitab Tong Xuan. Bernama Kitab Chongsu. Seperti kitab Tong Xuan, itu adalah sesuatu yang sudah lama beredar dan dapat dipelajari oleh semua orang. Dan kali ini, perubahan benar-benar terjadi. Setelah seluruh bagian, kitab Chongsu selesai ditulis. Seperti kitab Tong Xuan sebelumnya, beberapa halaman kertas mulai perlahan muncul, dan ternyata berubah menjadi sebuah teknik bernama Kitab Tao Chongsu. Membacanya, tetap sama seperti Kitab Tao Tong Xuan. Menjadi lebih ringkas dan kuat. Karena memiliki dasar sebelumnya, setelah kau membacanya secara menyeluruh, kau sekali lagi merasakan pencerahan dan pemahaman yang mendalam. Dan tepat setelah kau benar-benar memahami Kitab Tao Chongsu ini, kau melihat Kitab Tao Chongsu tiba-tiba perlahan terbang menuju Kitab Tao Tong Xuan. Kemudian, kedua teknik itu benar-benar bergabung menjadi satu, dan akhirnya berubah menjadi teknik baru, Kitab Xuansu. Ini bahkan bisa menggabungkan teknik. Jika bisa digabungkan, bukankah itu berarti jika kau menggabungkan semua teknik menjadi satu, pada akhirnya akan menjadi lebih kuat? Kau membuat tebakan. Kau membuka kembali Kitab Rahasia Tanpa Nama. Kitab Rahasia Tanpa Nama yang sudah tertulis banyak halaman sebelumnya tetap sama. Jumlah kertas juga otomatis pulih, seolah bisa ditulis sesuka hati. Kau tak perlu lagi khawatir kertas akan habis. Seketika dia mengeluarkan lagi sebuah buku, bernama Huang Tingjing, sebuah teknik kultivasi, sama seperti 2 kitab Tao sebelumnya. Teknik yang sudah lama tersebar. Setelah kau menyalinnya, Huang Tingjing juga berubah menjadi Huang Ting Dao Jing. Namun kali ini kedua teknik itu tidak menyatu, kau langsung mengerti bahwa itu karena kau belum memahami kedua teknik baru itu. Jadi, tidak bisa menyatu. Selanjutnya, kau mulai membolak-balik dan memahami Huang Tingjing. Hampir sekali lihat langsung paham. Di tubuhmu muncul cahaya terang, kau langsung mulai memahami Xuan Sujing. Xuan Sujing ini sedikit lebih kuat dari 3 teknik sebelumnya, tetapi intinya hampir sama. Saat itu berubah menjadi sebuah teknik baru Xuan Ting Sujing. Kau membolak-baliknya, saat itu juga tak bisa menahan diri untuk membelalakan mata. Teknik ini adalah teknik tingkat Xuan, harus diketahui.
bahkan King Xuan Shengdi. Yang diajarkan kepada murid sekte dalam, King Xuan Jue, juga hanya teknik tingkat Xuan, tetapi kau sekarang juga memilikinya. Sebuah teknik yang tidak lebih lemah dari King Xuan Jue. Lebih penting lagi, ini hanya 3 teknik yang sudah lama tersebar luas yang digabungkan. Tatapanmu tertuju pada King Jujian di samping. King Jujian ini membutuhkan cara khusus untuk digunakan. Tetapi cara khusus ini, setidaknya harus mencapai lapisan 3 latihan Ki baru bisa digunakan. Jadi yang terpenting saat ini adalah berlatih hingga lapisan 3 latihan Ki terlebih dahulu. Saat kau tenggelam dalam latihan keras, di King Xuan Sheng di aula utama sekte. Pemimpin sekte Guan Suelan duduk di kursi utama. Wajahnya sedikit muram. Belum ada kabar tentang Gu Xiu? Lapor pemimpin sekte. Belum ada kabar. Kota King Xuan sudah diperiksa dengan teliti. Dalam 5 hari terakhir Gu Xiu belum memasuki kota. Bagaimana dengan kota yang lebih jauh? Saat ini kota Cuishi dan kota Datan sudah dipastikan tidak ada jejaknya. Dia, seorang manusia fana yang seluruh kultivasinya telah lumpuh, bisa pergi kemana setelah meninggalkan sekte? Guan Suelan memarahi. Perkataan ini membuat para penegak hukum di aula, para tetua saling terdiam. Sekarang, sudah 5 hari sejak kau menandatangani perjanjian kontrak sekte. 2 hari pertama, sebenarnya Guan Suelan tidak terlalu memikirkannya. 2 hari setelah kau pergi, Nian Zhaoxi tiba-tiba mengalami musibah, hampir mati. Setelah ditanya, baru diketahui bahwa murid utama, Nian Zhaoxi, ternyata karena mencari dirimu. Terlalu banyak mencari rahasia surga, yang pada akhirnya memicu serangan balik hukuman surga. Jika bukan karena murid ketiga. Xuan King menemaninya dan menunjuk tepat waktu, dia mungkin sudah mati. Ini membuat Guan Suelan akhirnya teringat pada muridnya yang meninggalkan sekte, Gu Xiu, puncak gunung King Xuan Shengdi. Diiringi seruan kaget, Nian Zhaoxi yang koma selama berhari-hari, terbangun dari tempat tidur dengan keringat dingin membasahi seluruh wajahnya. Shiji, akhirnya kau bangun. Shiji ketiga Xuan King buru-buru mendekat. Segera meraih pergelangan tangan Nian Zhaoxi. Setelah beberapa saat, alisnya sedikit mengendur. Syukurlah, meskipun masih sangat lemah, cederanya sudah sembuh. Tidak meninggalkan penyakit bawaan, tapi Shiji, kau harus beristirahat dengan baik di bulan-bulan berikutnya. Ingat, jangan melakukan ramalan lagi. Nian Zhaoxi mengabaikan nasihatnya, dan bertanya. Gu Xiu, apakah dia sudah kembali? Xuan King tersenyum pahit tak berdaya. Shiji, mengapa kau masih memikirkan Gu Xiu? Dia sudah meninggalkan sekte selama setengah bulan. Pemimpin sekte sudah memerintahkan untuk tidak mencarinya lagi. Mengapa kau masih memikirkannya? Berapa lama aku koma? Nian Zhaoxi terkejut, jika dihitung, sudah 13 hari. Selama itu, Nian Zhaoxi turun dari tempat tidur, lalu ekspresinya menjadi dingin. Lalu mengapa kau tidak mencarinya? Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya, kau harus membawanya kembali ke sekte? Lupakan. Aku akan mencari Shifu. Melihat Xuan King ragu-ragu, Nian Zhaoxi meninggalkan kalimat. Lalu buru-buru bangkit dan pergi menuju puncak utama. Guan Suelan sedang menangani urusan sekte, melihat murid besarnya terbangun. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit senyum. Zhaoxi sudah bangun? Bagaimana perasaanmu sekarang? Terima kasih atas perhatian Shizun, murid sekarang baik-baik saja. Jawab Nian Zhaoxi. Lalu dengan tidak sabar bertanya, Shizun, murid ingin tahu mengapa sekte tidak mencari Gu Xiu lagi? Mendengar nama Gu Xiu, Guan Suelan sedikit mengerutkan kening. Waktunya sudah tiba. Setelah cukup menderita, dia akan kembali dengan sendirinya. Apa yang perlu dicari? Tapi bagaimana jika dia tidak kembali? Nian Zhaoxi bertanya, jika dia tidak kembali. Bukankah itu lebih baik? Guan Suelan menjawab dengan dingin. Bagaimanapun, dia berada di sekte. Hanya menambah beban sekte, dan membuang-buang sumber daya sekte. Jawaban dingin ini membuat Nian Zhaoxi langsung terpana di tempat, menatap Shifunya dengan tidak percaya. Shifu. Dia adalah Gu Xiu. Tanpa sadar, Nian Zhaoxi berkata, 500 tahun yang lalu kita. Ketika kata-kata itu baru saja terucap, Guan Suelan berkata dengan dingin, jangan sebut masa lalu lagi, jalan kultivasi. Yang dilihat adalah masa kini, yang dilihat adalah masa depan, tenggelam dalam masa lalu. Pada akhirnya akan mengurangi keangkuhan, tidak ada artinya bagi kultivasi. Nian Zhaoxi seperti disambar petir. Melihat guru di depannya yang jelas-jelas tidak banyak berubah sejak 500 tahun lalu, untuk sesaat dia merasa linglung. Tidak ada artinya bagi kultivasi, sungguh tidak ada artinya bagi kultivasi. Nian Zhaoxi sedikit marah. Bertanya dengan nada menuduh, tapi dia adalah murid sekteku, murid Qingchuan gurumu. Dia memasuki wilayah berbahaya demi sekte, awalnya untuk memperjuangkan sumber daya bagi sekte. Sekte sebesar Qingchuan Sacred Ground ini. Bahkan tidak bersedia memberikan sedikit pun sumber daya kepada seseorang yang hampir kehilangan nyawanya demi sekte. Bukankah ini mendinginkan hati murid sekte? Sedikit sumber daya? Guan Suelan tidak senang. Tahukah kamu berapa banyak tunjangan bulanan Gu Xiu? Penatua Chen memberitahunya.
Guan Xuelan membuka mulutnya dengan dingin, menatap lurus ke arah Penatua Chen. Penatua Chen sedikit ragu. Pemimpin sekte, jelaskan saja masalah ini apa adanya. Guan Xuelan mendesak dengan dingin. Baik, Penatua Chen. Melihat pemimpin sekte, lalu melihat Nian Zhaoxi, ragu-ragu dan berpikir. Tetap menundukkan kepalanya. Tunjangan bulanannya adalah batu giok rendah tingkat musim panas. Sudah dengar? Gu Xiu setiap bulan menghabiskan sekte. Guan Xuelan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba membeku di tempat, melihat ke arah Penatua Chen. Kau bilang berapa tunjangan bulanannya? Batu giok rendah tingkat musim panas. Penatua Chen mengecilkan kepalanya. Tentu saja. Kadang-kadang bisa lebih sedikit lagi. Paling sedikit, dia hanya menerima 3 batu giok rendah tingkat musim panas. Begitu kata-kata ini keluar, Guan Xuelan langsung terpaku di tempat. Nian Zhaoxi bahkan tersentak kaget. Tidak dapat dipercaya. Murid tingkat terendah di sekte dalam setiap bulan memiliki tunjangan 200. Penatua biasa memiliki ribuan setiap bulan. Murid King Chuan setiap bulan bahkan setidaknya puluhan ribu batu giok rendah. Bagaimana bisa dia begitu sedikit? Menghadapi pertanyaan Nian Zhaoxi. Penatua Chen melihat ke arah Guan Xuelan, pemimpin sekte di kursi utama, lalu menundukkan kepalanya melihat ke tanah. Terus terang tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang terjadi? Kenapa kau melihat yang mulia ini? Gu Xiu meskipun adalah orang lumpuh, tapi bagaimanapun juga adalah murid King Chuan. Tunjangan yang begitu sedikit. Mungkinkah kalian memotongnya dari tengah? Guan Xuelan bahkan tidak bertanya sampai akhir, merasa sedikit tidak percaya. Penatua Chen langsung berlutut dan berkata dengan suara keras, bawahan sama sekali tidak menyembunyikan apapun dengan sengaja. Bahkan jika aku punya niat seperti itu, aku pasti tidak akan berani. Mohon pemimpin sekte mempertimbangkannya. Kalau begitu, katakan padaku, mengapa gaji bulanmu begitu sedikit? 2 tahun lalu, paman guru dihukum oleh pemimpin sekte karena merusak tanaman spiritual, gajinya dipotong setengah. Bahkan jika dipotong setengah, bagaimana mungkin hanya 10 batu spiritual? Nian Zhaoxi mengerutkan kening. Ini, Penatua Chen melirik Guan Xuelan lagi, ragu-ragu sejenak, dan berkata, 3 tahun lalu, paman guru baru saja kembali ke sekte. Karena para murid tidak mengenal paman guru ini. Melihatnya menyapu aula utama sekte setiap hari dan tidak memiliki kultivasi. Jadi saat itu dia diklasifikasikan sebagai murid biasa. Sesuai dengan murid biasa, 20 batu spiritual per bulan dipotong setengah, pas 10 batu spiritual. Masalah sebesar ini, apakah kalian tidak bertanya? Nian Zhaoxi bertanya dengan gigi terkatup. Sudah bertanya, Penatua Chen melirik Guan Xuelan lagi, dan berbisik. Saat itu, bawahan bertanya kepada pemimpin sekte tentang masalah ini. Paman guru ketujuh, Lu Qingyao, juga ada di sana. Dia berkata bahwa paman guru Gu hanyalah seorang murid biasa. Saat itu, pemimpin sekte tidak membantah di samping. Jadi apa? Nian Zhaoxi tiba-tiba marah. Setelah melirik Guan Xuelan, dia memelototi Penatua Chen lagi. Lalu setelah itu, pemimpin sekte hanya orang lumpuh, tidak perlu membuang terlalu banyak batu spiritual, cukup seperti itu saja. Tidak perlu mengubah apapun. Kali ini, Nian Zhaoxi benar-benar tidak bisa menahan diri, menatap mata gurunya. Sudah membawa kedinginan. Guru pikir saat itu dia memberinya upah sesuai dengan murid sekte dalam biasa. Bagaimana mungkin aku tahu bahwa dia diperlakukan sebagai murid biasa? Dia adalah murid langsungmu. Meskipun kultivasinya hilang, gaji bulanannya bahkan tidak sebaik murid biasa. Meskipun pengeluaran sehari-hari di King Xuan Sacred Ground memang tidak perlu mengeluarkan batu spiritual, tapi itu hanya pengeluaran sehari-hari saja. Jika dia membutuhkan hal lain, atau bahkan sakit dan membutuhkan obat, dia perlu mengeluarkan batu spiritual. Atau bertukar barang dengan barang, dan membeli dari murid lain. Guru tidak akan membantah hal ini, kan? Nian Zhaoxi berbicara kata demi kata. Saat ini, Nian Zhaoxi merasakan dingin yang menusuk tulang. Dia adalah murid langsungmu, murid yang kau besarkan sendiri. Kau memperlakukannya seperti ini. Benarkah tidak takut hati para murid sekte menjadi dingin karena diremehkan seperti ini oleh murid sendiri? Guan Xuelan tentu saja merasa tidak senang di dalam hatinya. Saat ini dengan dingin berkata, Gu Xiu hanyalah orang lumpuh tanpa kultivasi, dan luka di tubuhnya sudah tidak dapat dipulihkan. Tidak membuang sumber daya sekte, bukankah itu justru menunjukkan bahwa dia juga tahu diri? Sekte dapat melindunginya, memberinya tempat berlindung. Ini sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh orang lain. Mendengar ini, Nian Zhaoxi tercengang, menggigit bibirnya dan bertanya dengan nada menuduh. Lalu apakah dia pahlawan sekte? Lalu bagaimana dengan ini? 500 tahun yang lalu, Shidi mempertaruhkan nyawanya memasuki wilayah itu demi sekte. Demi keberuntungan sekte. Keberuntungan? Apakah keberuntungan yang kau bicarakan itu benar-benar ada? Bisakah kau menjelaskannya sendiri? Guan Xuelan mengerutkan kening. Tentu saja ada. Sejak Gu Xiu memasuki wilayah itu, keberuntungan sekte terus berkumpul. Kemakmuran sekte setelah itu adalah bukti terbaik.
Mungkinkah Shifu sampai sekarang masih belum mengakui hal ini? Aku justru merasa tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut keberuntungan. Nian Zhaoxi benar-benar tercengang. Shifu, mungkinkah kau bahkan tidak mempercayai muridmu ini? Zhaoxi, tentu saja Shifu percaya padamu. Kau pernah berkali-kali meramal nasib, meramalkan jalan di depan untuk sekte, tetapi pengetahuan tentang keberuntungan terlalu abstrak. Hingga kini masih belum ada yang bisa membuktikan. Yang disebut keberuntungan selalu menjadi hal yang sangat misterius dan tak terduga. Bahkan seorang kultivator yang hebat pun masih tidak bisa memastikan apa sebenarnya yang disebut keberuntungan itu. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa mengatakan bagaimana datang dan perginya keberuntungan. Melihat hingga sekarang Guan Xuelan ternyata masih meragukan keberadaan keberuntungan, Nian Zhaoxi hanya merasa sulit untuk diungkapkan. Setelah ragu sejenak, dia tetap berkata, Shifu, murid tidak bisa meyakinkan Anda tentang keberadaan keberuntungan di dunia ini. Tetapi murid ingin mengingatkan Anda, tepat saat Shidi meninggalkan King Xuan Shengdi. Keberuntungan King Xuan Shengdi selama 500 tahun terakhir telah mulai menghilang. Guan Xuelan jelas tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, dia berkata, karena kau mengatakan bahwa keberuntungan ini telah menghilang, maka sebaiknya, mari kita lihat baik-baik bagaimana nasib King Xuan Shengdi setelah keberuntungan ini menghilang. Aku juga ingin melihat, apa sebenarnya yang disebut keberuntungan itu. Shifu, keberuntungan itu abadi, dapat terakumulasi dari hari ke hari. Mengumpulkan keberuntungan sekte untuk sekte, tetapi jika keberuntungan itu menghilang, sekte akan dilanda malapetaka. Lelucon seperti ini tidak boleh dibuat, Nian Zhaoxi mengingatkan. Dulu Shifu seharusnya tidak membiarkanmu berkultivasi tingkat surgawi. Guan Xuelan tidak menghiraukan nasihat Nian Zhaoxi. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya, berkultivasi pada dasarnya menentang surga, sepenuhnya bergantung pada apa yang disebut benda eksternal. Pada akhirnya seperti bunga di cermin, bulan di air. Kamu harus percaya bahwa manusia pasti akan menang melawan takdir. Guan Xuelan mengatakan kata-kata ini dengan sangat percaya diri. Nian Zhaoxi merasa kekanak-kanakan, tetapi pada akhirnya dia tetap menggelengkan kepalanya. Murid pamit. Dia mengerti bahwa gurunya sama sekali tidak bisa mendengarkannya sekarang. Kata-katanya, percuma untuk terus berdebat. Dia meninggalkan aula sekte dengan linglung. Melirik ke langit, ramuan internal masih mengalir dengan cepat. Seperti ini, saya khawatir tidak akan lama lagi kekuatan obat selama 500 tahun akan hilang sepenuhnya. Tapi apa yang harus dilakukan selanjutnya? Saat ini, di dalam area terlarang pegunungan Tianquan yang tidak berpenghuni, fluktuasi energi spiritual yang sangat kecil tiba-tiba muncul, tetapi menghilang lagi dalam sekejap. Di dalam gua, Anda membuka mata Anda, dengan kejutan di mata Anda. Saya berhasil menerobos. Butuh waktu sebulan penuh. Akhirnya saya berhasil menerobos ke tingkat pelatihan Ki ketiga. Saat ini Anda duduk bersila, tongkat bambu hijau diletakkan di depan Anda, dan formula sihir ada di tangan Anda. Energi spiritual di dalam tubuh mulai mengalir di sepanjang meridian. Setelah beberapa saat, Anda membuka mata Anda. Ada cahaya coklat yang melintas di mata Anda, disertai dengan bisikan. Tangan kiri Anda terus membentuk segel. Tangan kanan Anda menyatukan dua jari dan meletakkannya di atas tongkat bambu hijau. Pemandangan aneh langsung terjadi. Tongkat bambu hijau yang semula diam dan tidak bergerak itu langsung bergetar hebat setelah kedua jari Anda menyentuhnya. Saat tongkat bambu hijau ini akan lepas, setetes esensi darah diteteskan di tempat 7 inci tongkat bambu. Hanya dalam sekejap, perjuangan tongkat bambu hijau mulai menjadi lemah, dan setelah beberapa saat, ia mulai menjadi jinak kembali. Berhasil. Pengakuan dengan darah, mengubah bambu menjadi pedang. Anda mengambil tongkat bambu hijau dan memeriksanya dengan cermat. Anda menemukan bahwa tongkat bambu hijau ini masih sederhana seperti biasanya. Tetapi ketika Anda memegangnya di tangan Anda, itu memberi Anda perasaan misterius yang tidak dapat dijelaskan. Menghancurkan semua langit, biar ku coba. Anda segera mengayunkannya. 4 benang tongkat bambu hijau segera menggantung ke bawah, dan ujungnya menghilang begitu saja. Sekilas, sepertinya Anda sedang duduk di gua dan memancing di udara. Saat ini, tongkat bambu hijau tiba-tiba tenggelam. Sensasinya mirip saat memancing, ketika ikan menggigit kail lalu lepas. Matamu berbinar. Tongkat pancing terasa menyatu dengan tanganmu. Tak disangka, saat tidak ditarik, kekuatan besar tiba-tiba muncul dari dalam tongkat pancing. Rasanya seperti ikan besar yang meronta. Kau menariknya beberapa kali, tapi hasilnya minim. Hal terpenting dalam memancing adalah kesabaran, cocok untuk pertarungan dengan ikan besar. Kau bergumam dalam hati. Kau tidak lagi terburu-buru, malah mulai tarik ulur dengan ikan. Setengah jam berlalu begitu saja. Kau mencari waktu yang tepat, lalu tiba-tiba menarik tongkat dengan kuat. Bersamaan dengan tongkat pancing yang terangkat sepenuhnya. Kau melihat ke arah 4 senar pancing. Di sana ternyata ada kitab kuno dengan sampul berwarna hitam legam. Matamu berbinar. Kitab kuno tanpa rasa takut di lautan kidantianmu, yang dibutuhkan sekarang adalah berbagai macam manual latihan. Tanpa ragu,
Kau segera mengambil manual itu ke tanganmu. Namun, setelah melihatnya dengan seksama, kau tiba-tiba tertegun. Kitab surgawi, penaklukan. Apakah ini nyata atau palsu? Ternyata kitab surgawi ini. Bukankah ini sudah ada sejak 10.000 tahun lalu? Kau sedikit tidak percaya. Jalan penaklukan adalah salah satu dari 6 jalan di dunia kultivasi. Seorang penakluk dapat menulis keberuntungan. Berbagai macam jimat spiritual memiliki kegunaan masing-masing. Seorang penakluk yang kuat dapat disebut guru jimat. Dikatakan bahwa guru jimat tingkat tinggi dapat di ruang sekecil apapun. Menulis prinsip tertinggi. Satu jimat dapat menenangkan satu kota, dapat menghancurkan satu negara. Kau tidak bisa menahan diri untuk tidak berdecak. Kitab surgawi, penaklukan ini sangat kuat, tetapi juga sangat rumit. Karena isi kitab surgawi ini tidak hanya mengajarkan cara menulis jimat penaklukan. Bahkan dari akarnya, menganalisis dasar dari jalan penaklukan. Semuanya dimulai dari asal-usul segala sesuatu di langit dan bumi. Tepat pada waktunya, kau tiba-tiba teringat akan kitab tanpa rasa takut milikmu. Entah bisa atau tidak menulis kitab surgawi, penaklukan ini. Seberapa kuat kitab itu di lautan Qi dan Tian. Kau sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selama kau menuliskan teknik kultivasi di atasnya, tidak hanya dapat meningkatkan teknik kultivasi, tetapi juga mempercepat pemahaman. Jika kau menuliskan kitab surgawi, penaklukan ini, terlepas dari apakah kitab surgawi, penaklukan itu, akan disederhanakan dan ditingkatkan lagi. Bahkan jika itu hanya dapat mempersingkat waktu pencerahan, sepertinya itu juga sangat bagus. Apa yang terlintas di pikiran, segera lakukan. Kau segera mulai bertindak, membuka satu halaman kitab tanpa rasa takut. Kemudian, kau mulai mengendalikan pikiran untuk menulis. Saat kau menyalin kitab surgawi, penaklukan kata demi kata dan kalimat demi kalimat ke kitab tanpa rasa takut itu, di luar sana terjadi perubahan besar yang menggemparkan dunia. Puncak Moshu Tanah Suci King Xuan, Qin Moran, kepala pelayan Tanah Suci King Xuan. Saat ini, dia menjelaskan kepada murid-murid di bawahnya apa yang disebut cara menaklukkan. Yaitu, menggunakan jiwa sebagai panduan, menjatuhkan nasib tahu surga dan bumi pada 1 inci, berkah pada ujung jari. Sentuhan terakhir Moran juga telah selesai, dan dunia pembantaian mengambang, aturan surga dan bumi melonjak. Nasib tahu surga dan bumi, yang awalnya tertarik, segera jatuh ke jalan berkah. Saat keduanya menyatu, saat itulah jalan berkah mencapai kesempurnaan. Saat jalan berkah akan terbentuk. Perubahan mendadak terjadi, nasib tahu yang semula hampir jatuh ke dalam jalan berkah. Nasib tahu surga dan bumi tiba-tiba bergetar hebat, lalu di bawah tatapan bingung Qin Moran, dia tiba-tiba melepaskan diri dari jalan berkah dan melompat. Kemudian dia tidak pergi, tetapi berbalik ke suatu tempat. Apa yang terjadi? Qin Moran sangat bingung, tetapi yang membuatnya semakin bingung bukan hanya nasib tahu surga dan bumi ini. Sebaliknya, dalam persepsinya, satu demi satu nasib tahu baru sebenarnya mulai muncul satu demi satu. Nasib tahu surga dan bumi muncul dengan sendirinya. Apa yang terjadi? Mengapa nasib tahu surga dan bumi tiba-tiba menjadi seperti ini? Qin Moran sedikit panik. Sedikit ketakutan muncul di matanya, karena pemandangan di depannya telah melampaui pengetahuannya. Bersamaan dengan munculnya sejumlah besar nasib tahu surga dan bumi. Nasib tahu surga dan bumi ini tiba-tiba berbalik ke arah tertentu. Kemudian mereka semua membungkuk, seolah-olah nasib tahu surga dan bumi ini menyambut kedatangan seorang teman lama yang terhormat. Ini adalah pemujaan 10.000 nasib. Qin Moran membelalakan matanya dan bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ini adalah nasib tahu surga dan bumi yang berharap dapat ditulis oleh seseorang dan muncul secara otomatis. Melepaskan niat baik, secara otomatis tertarik dan dipuja. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Mungkinkah seorang jenius yang tiada taranya terlahir sebagai yang mulia jalan berkah? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan panik, membuat Qin Moran benar-benar kacau. Dia merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Dan Qin Moran memiliki pemikiran yang sama. Sebenarnya masih banyak Daor Haim yang menghadap. Ini adalah Daor Haim yang menghadap. Periksa dengan jelas, segera periksa dengan jelas, dari mana asalnya. Apakah ini kedatangan eksistensi mengerikan? Adegan ini membuatku merasakan ketakutan. Jika semua ini dipicu oleh manusia, mungkinkah orang ini di masa depan bisa membuatku menulis fulu? Sulit dipercaya. Jika itu benar-benar manusia, seberapa kuatkah afinitas ini? Hari ini, pelayan yang tak terhitung jumlahnya meletakkan cangkul obat di tangan mereka, keluar dari pintu kamar, dan melihat ke timur. Semua pelayan mengerti bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Adapun pelayan biasa, mereka hanya terkejut dan menebak apa yang menyebabkan semua ini. Pada saat ini, di lembah penyembunyian abadi Zhongzhou, di kedalaman samping, di sebuah aula kuno yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seorang pria tua yang tampaknya sudah duduk dalam meditasi membuka matanya dengan tenang dan melihat ke timur. Seolah ingin melihat menembus segalanya. Setelah beberapa saat, pria tua itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak.
Dia datang, dia datang. Penantian 3000 tahun. Akhirnya membuatku menunggu. Orang yang ditakdirkan dari Menara Mohan muncul. Perubahan di dunia luar. Saat ini kamu tidak tahu. Kamu masih tenggelam dalam transendensi Dao Buk Fulu ini. Dikatakan transendensi, tetapi sebenarnya lebih merupakan pencerahan. Jika Dao Buk Fulu ini normal, setidaknya dibutuhkan waktu 1 tahun untuk sedikit memahaminya. Jika kamu ingin sepenuhnya memahami, waktu ini akan lebih lama. Tapi saat ini, dalam sekejap, buku kuno di Lautan Qi dan Tian tiba-tiba meledak dengan kecemerlangan. Kemudian, beberapa halaman tiba-tiba melayang. Dan akhirnya berubah menjadi buku lengkap yang tergantung di samping. Namun, hanya ada 2 kata di sampulnya. Buku Fu. Kamu membukanya dengan sedikit heran. Karena buku Fu saat ini bahkan lebih kuat daripada kitab suci surgawi Fulu yang sudah cukup kuat. Setelah melihat sekilas, kamu tiba-tiba menyadari bahwa Dao Fulu biasa adalah membangkitkan Daorhaim langit dan bumi dan bekerja sama dengannya, menjadikannya bantuanmu. Namun, segera kamu akan menutup buku Fu. Bukan karena buku Fu ini tidak cukup kuat, tetapi karena kesulitan memahami buku Fu ini jauh lebih tinggi daripada kitab suci surgawi Fulu. Kamu juga pernah berdiri di puncak, sangat jelas bagi seorang kultivator. Hal terpenting adalah kehati-hatian. Kamu terlalu lemah sekarang. Tingkat Qi ketiga hanyalah seorang kultivator kecil yang baru memasuki dunia. Ingin secara paksa memahami kitab pakaian, hal semacam ini sama sekali tidak mungkin dilakukan. Semakin banyak kamu melihat, semakin merugikan situasi saat ini. Keluar dari introspeksi. Kamu melirik batang bambu di sampingmu, matamu menunjukkan sedikit emosi. Batang bambu ini terlalu kuat. Menurut pengamatanmu di ilusi, Jiang Sun pernah menggunakan batang bambu ini berkali-kali, menangkap banyak harta surgawi. Sementara Xianyang bersifat sementara, tetapi lebih banyak yang ditangkap adalah beberapa biaya yang tidak berguna. Kali ini, kamu sendiri tidak terlalu berharap, selama kamu bisa menangkap beberapa sumber daya kultivasi. Tidak apa-apa, tetapi kamu tidak menyangka bahwa ini baru pertama kalinya kamu menggunakannya. Kamu benar-benar bisa menangkap benda surgawi seperti itu. Kamu ingin terus mencoba memancing, tetapi aku sudah mencobanya. Terus memancing, batang bambu tidak mengaktifkan efek apapun. Rupanya, sama seperti di mimpi. Batang bambu hanya dapat digunakan setiap 10 hari sekali. Tidak mungkin dipicu lebih sering. Kamu tidak menyesal. Bagi seorang kultivator yang mungkin mundur selama beberapa bulan, 10 hari hanyalah sekejap mata. Menarik kembali pikiranmu, kamu mulai mengemasi barang-barangmu dan bersiap untuk pergi. Selama sebulan terakhir, kamu telah bekerja keras untuk berkultivasi, hanya untuk menembus tingkat Qi ketiga. Sekarang kamu telah berhasil menembus, kamu tidak dapat terus tinggal di gua ini. Belum lagi tempat ini dekat dengan tanah suci Qingxuan dan dapat ditemukan kapan saja. Hanya dengan mengatakan bahwa aura di sini terlalu tipis. Juga ditakdirkan bahwa tempat ini tidak cocok untuk tempat tinggal jangka panjang. Jalan kultivasi. Intinya adalah aura. Di tempat dengan aura yang kaya, kultivasi secara alami akan menjadi lebih mudah. Aura di gua ini benar-benar terlalu tipis. Selama sebulan terakhir, aku masih menggunakan batu roh yang aku tinggalkan sebelumnya untuk membantu kultivasi. Sekarang batu roh telah habis, aku tidak bisa terus tinggal di sini. Setelah mengembalikan gua ke keadaan semula, kamu kemudian dengan hati-hati berjalan keluar dari gua. Tetapi begitu kamu berjalan keluar dari gua, kamu tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Ada seberkas rambut merah melintas di atas langit. Meskipun hanya sekilas, kamu masih mengenali orang itu. Adalah kakak senior perempuanmu Nian Zhaoxi. Mengapa dia ada di sini? Kamu mengerutkan kening. Kamu tidak berpikir bahwa Nian Zhaoxi sedang mencarimu. Kesanmu terhadap kakak senior perempuan ini sebenarnya tidak terlalu dalam. Karena Nian Zhaoxi sudah merasa tidak adil sejak 500 tahun lalu, dan tidak terlalu dekat denganku. 500 tahun kemudian, aku kembali dari sekte, dan interaksiku dengannya semakin sedikit. Meskipun aku tidak mengerti Nian Zhaoxi akan berada di sini, tapi setelah kau memikirkannya, kau kembali ke dalam gua. Dan menata ulang semuanya dengan sangat hati-hati dari dalam jiwa, berusaha sebisa mungkin untuk tidak bertemu dengan Nian Zhaoxi. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, kau memiliki tujuanmu sendiri kali ini, kota Yunxiao. Kota ini jauh dari tanah suci Qingquan, dan merupakan kota yang tidak dikendalikan oleh kekuatan manapun, kota para kultivator lepas. Kau telah memutuskan untuk hanya menjadi seorang kultivator lepas setelah meninggalkan tanah suci Qingquan, dan tidak lagi memikul terlalu banyak beban di sisa hidupmu. Hanya hidup untuk dirimu sendiri. Tempat ini adalah tempat yang baik, dan yang lebih penting lagi. Jika ilusi yang telah kau lihat selama 10.000 tahun itu tidak salah, kota Yunxiao akan segera mendapatkan kesempatan besar, kesempatan yang pada akhirnya akan membantu Jiang Sun dalam ilusi. Tapi sekarang sebagai kultivator lepas, kau ingin bersaing. Dan setengah hari setelah kau meninggalkan gua. Meskipun sebagian besar waktu, dia jatuh pingsan karena ramalan surgawi. Bahkan sampai sekarang, lukanya belum sembuh,
tetapi untungnya setelah membayar begitu banyak, dia akhirnya berhasil. Saat ini, melihat gua di depannya, mata Nian Zhaoxi penuh dengan kegembiraan. Ramalanku tidak salah, jadi dia meninggalkan sekte dan tidak pergi ke kota King Kuan, melainkan datang ke sini. Setelah memastikan pikirannya, Nian Zhaoxi menarik napas dalam-dalam. Dia tidak gegabah memasuki gua, tetapi berbisik, "Adik junior." Gua itu sunyi senyap, tanpa ada jawaban. Nian Zhaoxi tidak bisa menahan diri untuk berbicara lagi. Namun saat ini, gua yang sunyi itu sunyi senyap. Mungkinkah adik junior mengalami sesuatu? Memikirkan hal ini, Nian Zhaoxi akhirnya tidak berani menunda dan dengan cepat bergegas masuk ke dalam gua. Tetapi di dalam gua tidak ada adik junior sama sekali. Bahkan seluruh gua dipenuhi dengan debu. Sama sekali tidak ada jejak orang yang pernah datang ke sini. Bagaimana mungkin? Gua ini jelas merupakan hasil karya adik junior. Selain itu, ramalanku juga menunjukkan bahwa adik junior ada di gua ini. Mungkinkah ada masalah dengan ramalanku? Nian Zhaoxi merasa tidak percaya. Dia selalu percaya diri dengan ramalannya. Namun, selama sebulan terakhir, setiap kali dia meramal untukmu, dia merasa sedikit tidak tertahankan. Mencurigai apakah teknik ramalan surgawinya benar-benar memiliki masalah? Tidak mungkin. Gua ini bermasalah, jelas berdebu, tetapi mengapa sudah lama ditinggalkan? Tetapi bahkan ular, serangga, tikus pun tidak ada, dan formasi ini memiliki jejak baru-baru ini diaktifkan. Nian Zhaoxi menemukan sesuatu, dan kegembiraan muncul kembali di matanya. Ini Shidi kecil. Shidi kecil selalu berhati-hati. Dia tidak ingin dilacak, jadi dia menggunakan sihir sebelum pergi. Dia ada di dekat sini. Shidi ini 500 tahun yang lalu, selalu menjadi orang yang berhati-hati. Tidak mengherankan dia melakukan hal semacam ini. Nian Zhaoxi segera di dalam gua. Mulai mencari dengan cermat, dan pencarian ini benar-benar membuatnya menemukan beberapa hal, yaitu di sudut gua. Muncul serbuk biru yang bercampur dengan debu. Ini adalah batu roh yang telah diserap bersih. Nian Zhaoxi sedikit terkejut, batu roh dapat digunakan langsung untuk berkultivasi, dan begitu energi spiritual di dalamnya diserap dengan cepat. Batu roh akan hancur dengan sendirinya. Ini tidak aneh, yang benar-benar aneh adalah mengapa batu roh hancur menjadi bubuk seperti ini? Biasanya digunakan untuk mengendalikan senjata sihir, atau untuk menggerakkan formasi. Batu roh akan menjadi potongan-potongan saat hancur karena energi spiritualnya akan cepat terkuras. Namun, jika seorang kultivator menggunakannya untuk berkultivasi, menyerap energi spiritual secara perlahan, sampai energi spiritual habis, mungkin akan menjadi seperti ini. Mungkinkah kultivasi Shidi kecil telah pulih? Apakah dia berkultivasi lagi? Nian Zhaoxi sedikit terkejut. Kemudian tiba-tiba hatinya terasa sakit. Shidi kecil, aku akan menemukanmu. Aku akan menebusmu. Nian Zhaoxi membuat keputusan, dan akhirnya meninggalkan gua ini. Seluruh tubuhnya naik ke udara, dia pasti belum pergi terlalu lama. Hanya saja ketika dia hendak memulai pelacakan lagi, token sekte yang tergantung di pinggangnya tiba-tiba menjadi hangat. Nian Zhaoxi mengerutkan kening, tampak cemas. Melihat konten pesan di sana hanya ada satu. Segera kembali. Nian Zhaoxi ragu sejenak, dan akhirnya menghela nafas. Melirik pegunungan 10.000 iblis yang tak berujung, dan berbalik menuju tanah suci King Xuan. Sementara itu, kamu berhenti di suatu tempat di akhir hidupmu. Tunggu. Saat ini sepertinya merasakan sesuatu. Melihat ke belakang, tetapi kemudian kamu menarik kembali pikiranmu. Mengerutkan kening melihat ke depan, ada iblis menghalangi jalan. Di depan adalah serigala iblis bermata satu. Dia jelas menganggapmu sebagai makanan. Air liurnya menetes, mata satu-satunya menatapmu dengan suram. Dan melihat serigala iblis ini, kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bertemu dengan binatang iblis di tengah jalan adalah hal yang normal. Namun, tempat ini bagaimanapun juga termasuk pinggiran, tetapi serigala iblis di depan mata ini memancarkan aura binatang iblis tingkat 2. Binatang iblis tingkat 2, kekuatannya sebanding dengan tahap akhir pemurnian Qi. Dari aura yang dipadatkan oleh binatang iblis ini, kekuatannya sudah sebanding dengan kultivator tingkat 8 pemurnian Qi. Namun, menghadapi tatapan ganas serigala iblis ini, kamu tidak merasa takut, malah menggelengkan kepala dan berbisik. Kultivasimu tidak mudah, dan tidak berguna bagiku. Aku tidak ingin membunuhmu. Sayangnya, kecerdasan serigala iblis ini jelas tidak tinggi. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di matanya, dan tiba-tiba menerkam ke arahmu. Melihat ini, kamu menggelengkan kepala dan hanya bisa mengeluarkan sebatang tongkat kayu yang kamu ambil di jalan. Aura pembantaian berdarah dari 500 tahun pertempuran di tempat sunyi mulai muncul samar-samar. Meskipun kultivasimu hanya berada di tingkat 3 pemurnian Qi. 500 tahun pertempuran tanpa henti telah memberimu pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana jika itu adalah binatang iblis tingkat 2? Halangi dan tebas. Hanya saja, saat serigala iblis hendak tiba di dekat, aura di sekujur tubuhmu justru mereda dalam sekejap. Saat berikutnya,
Sebuah tombak berumbai merah terbang dari kejauhan dan langsung jatuh di depan serigala iblis. Jika serigala iblis tidak menyadari bahaya dan berhenti tepat waktu, saat ini mungkin sudah terpaku mati di tanah oleh tombak ini. Kamu menoleh dan melihat seorang wanita mengenakan jubah perang merah muncul tidak jauh dari sana. Wajah wanita ini sangat cantik, dengan sedikit keberanian di antara alisnya. Seorang wanita mengenakan jubah perang merah muncul. Wajah wanita ini bisa dibilang sangat cantik, dengan sedikit keberanian di antara alisnya. Rambut hitamnya diikat menjadi ekor kuda dan berkibar tertiup angin, menambahkan sedikit kebebasan. Setelah melemparkan tombak, dia dengan cepat berlari mendekat. Hampir pada saat kamu melihatnya, dia sudah tiba di dekatmu. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan tombak berumbai merah itu berdengung. Kemudian, secara otomatis melompat ke tangan wanita itu. Wanita itu meraih tombak dan mengayunkan lengannya, dan tombak berumbai merah itu langsung menghalangi di antara kamu dan serigala iblis itu. Setelah melakukan semua ini, wanita itu mengangguk ringan kepadamu, meminta maaf. Maaf, aku mengejar iblis ini, tapi tidak menyangka akan menggiringnya ke pinggiran pegunungan ini. Teman tahu, apakah kamu tidak terluka? Kamu menggelengkan kepala dan melirik liontin giok yang tergantung di pinggangnya. Itu adalah liontin giok identitas yang sangat kuno dan rumit, dan hanya tertulis 2 karakter kuno di atasnya, Tian Yan. Saat kamu mengamati pihak lain, wanita di depanmu juga mengamatimu, namun perhatiannya lebih tertuju pada rambut putihmu. Tetapi saat itu, kamu tiba-tiba berbicara. Serigala siluman itu akan menyerang. Wanita itu tertegun, menoleh. Tepat pada waktunya untuk melihat, serigala siluman itu menjadi sangat waspada karena kedatangannya. Diam-diam telah mengumpulkan kekuatan, dan tiba-tiba melepaskan bilah angin ke arahnya. Bilah angin ini jelas merupakan kekuatan penuh dari serigala siluman ini. Melihat posisi yang tidak bisa diserang bilah angin, kebetulan, saat dia masih linglung. Kamu mengingatkan lagi, dia akan melarikan diri. Wanita itu menoleh. Benar saja, serigala siluman itu berbalik dan lari begitu melihat serangan bilah angin gagal. Aku sudah membiarkanmu lari sekali, apa kamu pikir kamu bisa lolos untuk kedua kalinya? Wanita itu mendengus dingin. Tombak panjang di tangannya langsung diluncurkan, lalu sosoknya berkelebat, dan segera muncul di depan serigala siluman itu. 3 jurus, hanya 3 jurus, di bawah serangan kekuatan spiritual wanita berjubah merah. Serigala siluman itu jatuh dengan gemuruh, melihat ini, wanita itu tanpa sadar menoleh. Ingin melihat reaksimu, tetapi melihat pertarungan indahnya barusan. Sepertinya tidak menarik perhatian sedikit pun dari pria berambut putih itu, pihak lain sudah berbalik dan pergi. Dalam waktu sesingkat ini, dia bahkan sudah berjalan jauh, orang yang sangat aneh. Ye Honglin merasa sedikit aneh, setelah ragu sejenak, dia untuk sementara meninggalkan rampasannya. Mengejar, nama saya Ye Honglin, dari kediaman Tianyan. Tidak tahu teman tahu, kultivator lepas? Ye Honglin sedikit terkejut, kamu tidak panik sama sekali saat menghadapi serigala siluman, bahkan terlihat sangat santai. Ini tidak seperti kultivator lepas, tetapi ada banyak orang yang memiliki temperamen aneh di antara para kultivator. Ye Honglin tidak bertanya banyak, hanya berkata, tadi serigala siluman tampaknya terganggu karena pengejaranku. Tidak menyampaikan permintaan maaf, mayat serigala siluman akan diberikan kepada teman Tao. Kamu sedikit terkejut, tetapi pada akhirnya, dia tetap menggelengkan kepalanya. Sungguh hati yang murni, serigala siluman ini tidak berbeda denganku, karena dibunuh oleh Nona Ye. Itu milik Nona Ye, jika tidak ada apa-apa lagi, mari kita berpisah di sini. Baiklah, Ye Honglin hampir tanpa sadar mundur selangkah. Aku melihatmu mengangguk kecil padanya, lalu melangkah maju, Ye Honglin merasa heran. Dia menatap dalam punggungmu, dia merasa, orang ini sangat tidak biasa. Jelas hanya memiliki tingkat kultivasi Ki Refining tingkat 3, tetapi aura itu membuat orang merasa sangat tidak biasa. Namun kau tidak terlalu banyak berpikir. Setelah menyadari bahwa Ye Honglin menarik kembali pandangannya, kau segera mempercepat langkahmu. Berjalan melalui hutan lagi, berlari selama beberapa jam, memastikan tidak ada yang mengejar. Kau baru sedikit rileks, bukan karena tidak mempercayai warna langit Mingyang Sihai ini. Tetapi di pedesaan terpencil seperti ini, yang paling berbahaya terkadang bukanlah monster yang kuat. Yang paling berbahaya adalah manusia. Sebagai seorang kultivator lepas, kau harus memiliki kesadaran sebagai seorang kultivator lepas. Jangan mempercayai siapapun, terutama jika kau tidak dapat memastikan keselamatan dirimu sendiri. Tetap waspada terhadap lingkungan sekitar adalah hal yang paling tepat. Tentukan arah. Perjalananmu masih berlanjut, saat kau terus menuju kota Yunxiao. Di sisi lain, sekte mata air jernih. Nian Zhaoxi bergegas kembali ke sekte, dia tidak tahu mengapa gurunya begitu cemas memanggil muridnya untuk kembali. Apakah ada hal penting? Zhaoxi, kau akhirnya kembali. Melihatmu tidak berada di sekte selama berhari-hari, guru mengira sesuatu telah terjadi padamu? Guan Suelan bertanya dengan prihatin. Terima kasih atas perhatian guru, jawab Nian Zhaoxi, lalu bertanya. Guru, apakah ada sesuatu? Silakan katakan saja,
Dia sedang terburu-buru untuk kembali ke pegunungan Tianqi untuk melacakmu. Guru memang memiliki hal penting yang membutuhkan bantuanmu. Guru, silakan katakan. Adik laki-lakimu baru saja keluar dari paviliun pedang. Setelah sebulan pengalaman di paviliun pedang, ilmu pedangnya telah meningkat lagi. Guru berencana untuk memberinya sebuah aksesori pedang. Guru berharap kau dapat menggunakan teknik rahasia surgawi untuk memberkatinya. Mendengar ini, Nian Zhaoxi tertegun. Hanya untuk ini? Apakah ada masalah? Guan Xuelan bertanya dengan aneh. Apakah ada masalah? Tentu saja ada masalah. Hanya untuk memberikan pedang dan memberkatinya, kau benar-benar menggunakan pertanda baik sekte? Guru, murid ingat. Pertanda baik sekte hanya akan digunakan ketika hal terpenting terjadi di sekte. Anda menggunakan pertanda baik sekte hanya untuk ini? Ekspresi wajah Nian Zhaoxi sedikit tidak enak dilihat. Guan Xuelan juga tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Apa maksudmu? Hanya karena masalah ini? Adik laki-lakimu sekarang adalah orang terpenting di sekte, dan terlebih lagi, masa depan tanah suci King Xuan kita. Keahlian pedangnya sekarang telah berkembang, dan aksesori secara alami perlu sangat hati-hati. Masalah ini adalah prioritas utama sekte kita. Ya, Nian Zhaoxi menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menahan amarahnya. Dia sangat ingin menegur gurunya dengan suara keras, Anda masih memiliki seorang murid, yang sekarang telah meninggalkan sekte. Menghilang selama sebulan, apakah Anda tidak khawatir sedikit pun tentang keselamatannya? Dia juga pernah menjadi kebanggaan sekte, juga pernah menjadi masa depan sekte, dan terlebih lagi, seorang murid yang telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya untuk sekte. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak menanyakan kata-kata ini, karena dia mengerti. Di mata gurunya ini, Anda dan Jiang Sui, sama seperti perbedaan antara lumpur. Terlebih lagi, Jiang Sui saat ini memang menjadi objek utama yang dibina oleh tanah suci King Xuan. Dia tidak bisa membantah kata-kata Guan Xuelan ini, dan akhirnya hanya bisa diam sesaat. Dengan suara pelan, dia menjawab, murid menerima perintah, di mana aksesorinya? Murid dapat membantu adik laki-laki saya untuk memperkuatnya sekarang. Jangan terburu-buru, saudari kedua MU masih membantunya menempa. Sepertinya itu akan segera selesai dibuat. Belum selesai dibuat, tidak semudah itu. Pedang adik laki-lakimu ini adalah hasil dari guru dan beberapa saudari sesama muridmu yang mengumpulkan harta karun surgawi dan duniawi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika teknik menempa saudari kedua MU sudah sangat mahir, itu masih membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Kata-kata ini sekali lagi membuat Nian Zhaoxi terdiam. Kembalilah ke paviliun Wentian MU dulu. Ketika saudari kedua MU selesai menempa, guru akan memanggilmu lagi. Oh ya, ingatlah untuk tidak meninggalkan sekte, kamu seharusnya lebih tahu daripada guru. Penguatan artefak sihir perlu dilakukan saat baru selesai. Jika dilakukan terlambat, efeknya akan jauh lebih buruk. Guan Xuelan menjelaskan beberapa kata. Lalu melambaikan tangannya untuk menyuruh Nian Zhaoxi mundur. Nian Zhaoxi ragu-ragu, dia memiliki hal penting. Ingin menemukanmu, dan melihat bahwa dia akan segera dapat menemukanmu, pada akhirnya. Dia masih hanya bisa menghela napas, semua usahanya sia-sia, berbalik dan meninggalkan aula utama sekte, aku tidak tahu apakah matahari di luar. Terlalu menyilaukan, ketika keluar dari aula utama sekte, Nian Zhaoxi disinari oleh sinar matahari yang kuat. Sehingga merasa tidak nyaman, bahkan sudut matanya sedikit basah. Adik laki-laki, bukannya Shiji tidak ingin mencarimu. Setelah berdebat dengan Guan Xuelan waktu itu, Nian Zhaoxi pernah mempertimbangkan dengan cermat. Bagaimana dia harus meyakinkan Shifu, tetapi pada akhirnya dia menyadari bahwa Shifu sangat keras kepala. Bukannya dia bisa diyakinkan dengan 3 atau 2 patah kata. Berbicara untukmu dengan gegabah bahkan akan membuat Shifu semakin membencimu. Jadi Shidi, kamu tunggu sebentar. Tunggu Shiji menyelesaikan masalah ini, dia akan segera berangkat untuk mencarimu. Nian Zhaoxi bergumam dalam hatinya. Hanya saja suara percakapan beberapa murid tidak jauh dari situ tiba-tiba terdengar di telinga Nian Zhaoxi, membuat hatinya yang berusaha tenang kembali. Kembali menimbulkan badai. Apakah kamu sudah mendengar? Rumah Zhuo Feng sudah dibongkar. Zhuo Feng? Bukankah itu tempat tinggal mantan Shishu itu? Mantan Shishu sudah menggunakan fakta pemutusan Qi untuk meninggalkan sekte. Sekarang kita tidak bisa lagi memanggilnya Shishu. Kita harus langsung menyebut namanya. Menurutku, mantan Shishu itu orang yang baik. Meskipun dia sudah pergi, tetapi tidak perlu membongkar kediaman Zhuo Feng, kan? Hai. Apakah kamu tidak mengerti bahwa orang pergi, teh menjadi dingin? Lagi pula, ini bukan keputusan kita. Kita tidak boleh sembarangan mencela. Beberapa murid yang berbicara perlahan menjauh, tetapi Nian Zhaoxi yang mendengar kata-kata ini. Seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku di tempat. Kediaman Zhuo Fengmu akan dibongkar? Setelah sadar kembali, Nian Zhaoxi menghentakkan kakinya dan langsung menghentikan kedua murid inti biasa itu, membawa Shishu Niang Ezu. Kedua murid itu terkejut. Setelah melihat dengan jelas siapa yang datang, mereka buru-buru membungkuk memberi hormat. Dalam hati mereka tidak bisa tidak merasa aneh.
Shi Shunian ini tidak pernah suka dekat dengan orang lain. Dulu, bahkan jika bertemu, dia tidak akan berinisiatif untuk menyapa orang lain. Sekarang, ada apa ini? Tetapi saat mereka ragu, mereka mendengar suara sedingin es dari Nian Zhaoxi. Kalian bilang rumah Zhuo Feng akan dibongkar? Kedua murid itu tertegun. Namun, mereka buru-buru menjawab, melapor kepada Shi Shu, ya. Siapa yang ingin membongkar tempat tinggal mantan kultivator? Nian Zhaoxi bertanya dengan dingin. Kedua murid itu ragu-ragu. Itu adalah Shi Shu dan Shi Shu ketujuh, Qin Moran dan He Lu Qingyao. Nian Zhaoxi langsung mengerutkan kening. Melihat kedua murid itu tanpa ketakutan, dia langsung mengerutkan kening dan bertanya. Mereka semua memiliki tempat tinggal sendiri. Mengapa mereka harus membongkar rumah Zhuo Feng? Kedua murid itu agak ragu. Namun, menghadapi tatapan Nian Zhaoxi, kedua murid itu akhirnya hanya bisa mengaku dengan jujur. 7 Shi Shu berkata, dia ingin mengajari Jiang Shi Shu, teknik panjang umur, dan membutuhkan suatu tempat. Kebetulan Zhuo Fengkong dikosongkan, lebih baik di sana saja. Wu Shi Shu juga ada di sana. Dikatakan untuk menggunakan kekuatan Fulu, untuk membantu Jiang Shi Shu, membangun tempat umur panjang yang sempurna. Kedua orang itu berbicara dengan sangat sulit, karena mereka merasakan sesuatu. Tekanan mengerikan yang membuat mereka hampir berlutut di tanah, itu adalah tekanan dari Nian Zhaoxi. Keduanya akhirnya tidak berani melawan. Segera berlutut di tanah, Shi Shu mohon ampun, murid tidak berani lagi membahas urusan Shi Shu. Murid tidak akan pernah menyebut nama Anda lagi. Mereka merasa, Nian Zhaoxi marah. Mungkin karena percakapan mereka barusan, dan dua permohonan ampun ini keluar, seperti yang diharapkan tekanan yang menyelimuti seluruh tubuh. Tiba-tiba mengendur, keduanya buru-buru meminta maaf, tetapi ditujukan kepada dua murid biasa ini. Dia berusaha sekuat tenaga untuk bergegas menuju Zhuo Feng. Meskipun kamu sudah meninggalkan sekte, tetapi apa yang selalu dipikirkan dan diinginkan Nian Zhaoxi adalah berharap dapat menemukanmu dan membawanya kembali ke sekte, jika sekarang. Bahkan tempat tinggal Zhuo Feng dihancurkan. Lalu bagaimana aku bisa menjelaskannya kepadamu? Bagaimana aku bisa menghadapimu? Saat dia melaju kencang, bahkan menggunakan seluruh kultivasinya. Kecepatannya sangat cepat, tetapi ketika dia tiba di Zhuo Feng, dia masih selangkah terlambat. Diiringi dengan ledakan, di atas Zhuo Feng, gubuk kayu yang tadinya tidak mewah. Saat ini runtuh dengan keras, tetapi wajahnya juga menunjukkan senyuman. Shiji, sekarang gubuk bobrok ini sudah dibongkar. Selanjutnya, bisakah kita menyiapkan peti mati umur panjang untuk Shidi kecil sesuai dengan ide kita? Hancurkan dulu hal-hal kotor ini. Peti mati umur panjang Shidi kecil harus dibuat dengan hati-hati, dan tidak boleh ada kesalahan. Shiji benar, kalau begitu aku akan menghancurkan semua runtuhan dan sisa-sisa sekarang. Mengapa repot-repot? Biarkan aku menggunakan jimat api berkobar, secara alami dapat menghancurkan tempat ini sepenuhnya. Qin Moran dan Lu Qingyao berbicara, dan kemudian mereka melihat Qin Moran mengeluarkan jimat dari tangannya. Segera berdiri di depan gubuk kayu. Asisten, tindakannya yang tiba-tiba. Qin Moran dan Lu Qingyao terkejut, Qin Moran buru-buru mengendalikan full, dengan paksa. Api dari kayu yang seharusnya membakar gubuk itu malah menyebar ke tanah kosong di sampingnya. Shiji, kenapa kamu tiba-tiba muncul? Untung aku baru saja menggunakan jurus melayang, kalau tidak kamu bisa terluka. Qin Moran dan Lu Qingyao berbicara satu demi satu. Beberapa dari mereka masih trauma, tapi saat mereka berbicara, keduanya sebenarnya melemah karena mereka melihat Nian Zhaoxi menatap mereka dengan wajah dingin. Ini membuat kedua gadis itu ketakutan dan buru-buru meminta maaf. Shiji, maafkan kami. Kami tidak melihatmu, jadi hampir saja melukaimu. Sebagai Shiji tertua, Nian Zhaoxi memiliki reputasi di antara para Shimei yang hanya kalah dari Shifu Guanxuelan. Ditatap seperti ini, Qin dan Lu merasa sedikit takut menghadapi permintaan maaf kedua gadis itu. Nian Zhaoxi hanya bertanya dengan dingin, apa yang kalian berdua lakukan? Kedua gadis itu tertegun. Nian Zhaoxi sudah bertanya lagi, apa kalian tidak tahu ini milik mantan Shidi? Gubuk kayu ini juga tempat tinggal mantan Shidi? Kedua gadis itu tertegun. Qin Moran pertama kali berkata, Shiji, dia sudah menandatangani perjanjian pemutusan Qi. Dia bukan lagi bagian dari kita. Benar, Shiji tertua, dia sudah pergi. Tidak mungkin orangnya sudah pergi. Tapi masih menempati tempatnya, kan? Lu Qingyao juga mengangguk berulang kali. Nian Zhaoxi langsung berkata dengan dingin. Mantan Shidi menandatangani perjanjian pemutusan Qi. Itu adalah kesalahpahaman dengan Shifu. Dia pasti akan kembali. Kalian sekarang menghancurkan tempat tinggal mantan Shidi. Jika mantan Shidi kembali nanti, kalian ingin dia tinggal di mana? Bahkan jika dia benar-benar tidak tahu malu untuk kembali, biarkan saja dia tinggal di gerbang luar, kata Lu Qingyao dengan suara rendah. Apa yang kamu katakan? Nian Zhaoxi tidak percaya. Qin Moran di samping berkata, Shiji tertua, kamu mungkin tidak tahu karena beberapa hari ini kamu tidak berada di sekte. Sebelumnya, Shifu sudah memerintahkan.
Jika dia kembali dan ingin bergabung dengan sekte, biarkan dia bergabung dengan gerbang luar dan menjadi murid gerbang luar biasa. Benar, dia pikir dengan mengeluarkan perjanjian pemutusan Qi, dia bisa mengancam sekte. Dan sekte akan lebih memperhatikannya. Itu hanyalah mimpi. Setelah dia kembali, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berada di gerbang dalam. Lu Qingyao mengangguk berulang kali. Kata-kata keduanya membuat Nian Zhaoxi terpaku di tempat. Dia tidak percaya bahwa Shifunya memiliki prasangka padanya. Selain itu, karena sifatnya yang selalu menepati janji dan sangat ketat padamu, Nian Zhaoxi juga bisa menerimanya. Bisa dimengerti, tapi ini kan Qin Moran dan Lu Qingyao. Bukankah kalian berdua dulu yang paling dekat dengannya? Moran, bukankah kamu dulu sering mengejarnya, memintanya menemanimu latihan kaligrafi? Qingyao, bukankah kamu dulu paling suka menempel padanya, bahkan mencari bantuannya untuk sugu ketika dimarahi oleh guru? Bahkan ketika ingin menaklukkan Yao Xiu, kamu memintanya membantumu menghabiskan kekuatan Yao Xiu? Nian Zhaoxi bertanya dengan tak percaya. Kapan kalian berubah menjadi begitu kejam? Sayang sekali. Menghadapi pertanyaannya, Qin dan Lu hanya mengerutkan kening. Shiji, apa yang kamu katakan itu sudah terjadi 500 tahun yang lalu. Kenapa masih dibahas sekarang? Benar, Shiji. Dulu kami masih muda dan bodoh, tidak melihat kebenaran Gu Xiu, dan tertipu oleh penyamarannya. Kenapa kamu masih mengingatnya? Kejadian 500 tahun lalu, penyamaran. Nian Zhaoxi tidak percaya. Dia biasanya berada di pavilion Wentian, meskipun sebelumnya dia mungkin tahu bahwa beberapa adik perempuannya dan Gu Xiu tampaknya memiliki konflik, dan sikap mereka padamu berubah, tapi dia tidak pernah menyangka perubahan sikap ini bisa mencapai titik ini. Shiji, kamu biasanya tidak keluar dari pavilion Wentian, kamu tidak tahu situasi di luar. Gu Xiu sudah. Bukan Gu Xiu yang dulu 500 tahun lalu. Qin Moran melihat ekspresi Nian Zhaoxi, dan segera mengingatkan. Benar, Shiji, kamu pasti tidak tahu situasinya, makanya kamu berkata seperti itu. Bahkan merusak pencerahan fulu surgawi yang didapatkan Shiji kelima, membuat pencerahan Shiji kelima itu sia-sia. Perbuatan buruk yang dia lakukan, bisa digambarkan dengan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya. Orang seperti ini adalah orang jahat yang sangat busuk. Diam-diam kukatakan, kami beberapa Shiji dan Shimei berharap dia mati. Apa? Nian Zhaoxi membelalakan matanya. Tak percaya, menatap Qin Moran. Dia merasa Qin Moran berpengetahuan luas, seharusnya memiliki pandangan lain. Tapi dia sama sekali tidak menyangka. Qin Moran benar-benar mengangguk. Apa yang dikatakan Shimei Lu memang agak ekstrim. Tapi kami memang sudah lama tidak puas dengan Gu Xiu. Seketika, Nian Zhaoxi merasa sedikit tidak tahu bagaimana menyanggah. Dan ketika dia terdiam, Lu Qingyao tiba-tiba berseru pelan, lalu tiba-tiba berlari ke reruntuhan gubuk kayu itu. Dengan lambaian tangan kecil, banyak puing-puing gubuk kayu terlempar ke samping, memperlihatkan fondasi gubuk kayu. Hanya terlihat di sana, pola getaran merah darah yang padat muncul, tampak aneh dan tak berdasar. Bahkan di saat matahari bersinar terik ini, melihat pola getaran ini masih membuat merinding. Kalian berdua, Shiji, lihat, pasti Gu Xiu telah melakukan sesuatu, menggunakan semacam ilmu sesat. Ingin mencelakai tanah suci Qingxuan kita, getaran ini terlihat sangat jahat. Lu Qingyao tidak mengerti getaran. Tetapi hanya dari jejak getaran ini, dia dapat merasakan aura jahat, membuat orang berkeringat dingin. Hanya melihat sudut pola getaran ini, Qin Moran dan Nian Zhaoxi mengerutkan kening dengan erat. Getaran ini adalah getaran penahan jiwa bawah tanah. Ternyata getaran penahan jiwa bawah tanah, Gu Xiu sebenarnya di dalam sekte. Telah memasang getaran ganas semacam ini, Qin Moran pada dasarnya adalah seorang guru bela diri, untuk jalan getaran. Tentu saja memiliki penelitian yang sangat mendalam, meskipun saat ini hanya melihat puncak gunung es dari getaran ini. Tetapi dia masih pertama kali menebak getaran ini, seluruh wajahnya penuh keterkejutan. Lu Qingyao bertanya dengan rasa ingin tahu, Shiji Qin, apa itu getaran penahan jiwa bawah tanah? Ini adalah getaran jahat, kata Qin Moran dengan ekspresi serius, yang disebut getaran penahan jiwa bawah tanah. Adalah getaran yang biasa digunakan oleh sekte iblis. Kata-kata sekte iblis keluar, Lu Qingyao segera merasa tidak enak. Benar saja, dia melihat Qin Moran terus berkata, getaran penahan jiwa bawah tanah ini. Seperti namanya, itu adalah formasi jahat yang mengatur penahanan jiwa di bawah tanah untuk jiwa. Formasi ini sangat jahat, selama jiwa berkeliaran di sini, akan segera diserap ke dalam formasi. Dimurnikan menjadi nutrisi, memelihara dirinya sendiri. Apa? Lu Qingyao terkejut, mengapa Gu Xiu memiliki getaran ini dan mengapa dia harus memasang getaran ini di dalam sekte. Dia mungkin tidak rela menjadi orang cacat dalam hidup ini. Ingin berkultivasi, kata Qin Moran dengan wajah suram, murid tanah suci Qingxuan kita. Bahkan mempelajari formasi sekte iblis, Lu Qingyao segera merasa tidak adil, dan di sini adalah sekte, dia ingin mengumpulkan jiwa para murid sekte kita, menjadikan orang-orang sekte kita. Semua sebagai nutrisinya, Qin Moran tidak menjawab, hanya menatap Nian Zhaoxi.
Shiji senior, jika sebelumnya hanya kata-kata kosong, maka saat ini formasi ini. Shiji, kamu seharusnya melihat watak Gusiu. Masalah ini tidak perlu dikatakan lagi. Membangun formasi jahat semacam ini di sekte membuat orang bertanya-tanya, apa tujuan dari formasi ini? Sementara menghadapi kata-kata Qin Moran, Nian Zhaoxi mengerutkan kening, terdiam. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa ini tidak mungkin dibuat olehmu, dia tidak mungkin benar-benar ingin mencelakai sekte. Tetapi bagaimana dengan formasi ini? Terutama ketika memikirkan bubuk sementara yang dilihat di gua itu. Gusiu mungkin sudah memulihkan kultivasinya. Mengapa Guan Suelan dengan jelas mengatakan sebelumnya bahwa Gusiu tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan kultivasinya, tetapi dia tiba-tiba pulih, dan formasi ini juga berada tepat di sini. Mungkinkah dia benar-benar menggunakan cara-cara kultivator iblis? Aku tidak percaya kamu akan melakukan hal seperti itu. Akhirnya, Nian Zhaoxi berkata, meskipun dia tidak terlalu dekat denganmu sebelumnya, tetapi terhadap adik junior ini, sebenarnya selalu dipenuhi dengan kesan yang baik. Terlebih lagi, dia pernah bertanya padamu lebih dari sekali. Meskipun hal-hal lain tidak dapat dipastikan, tetapi takdirmu selalu menghormati guru dan menghargai Dao. Dia tidak percaya bahwa orang dengan takdir seperti itu akan melakukan hal seperti ini di sekte. Melihat ketegasan Nian Zhaoxi ini, Qin Moran dan Lu Qingyao merasa sedikit tidak berdaya. Kakak senior, formasi ini sudah menjelaskan segalanya. Ya, kakak senior, kita sangat tahu orang seperti apa Gusiu itu. Ini hanyalah sebagian kecil dari formasi. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu dapat melihatnya sepenuhnya? Nian Zhaoxi bertanya pada Qin Moran. Qin Moran ragu-ragu, aku juga sedikit tahu tentang formasi ini. Banyak formasi yang memiliki kesamaan. Hanya dengan melihat sebagian kecil saja dan ingin melihat formasi besar. Tidakkah kamu merasa gegabah? Formasi ini pasti berhubungan dengan 7 jiwa dan 6 roh. Formasi seperti ini ditempatkan di tempat seperti ini. Bagaimanapun caranya terlihat, semuanya sangat aneh. Mana mungkin Nian Zhaoxi tidak tahu kebenaran ini? Tetapi pada saat ini dia masih bersikeras. Karena formasi ini sudah terungkap, mengapa kita tidak melihatnya dengan jelas? Saat dia berbicara, Nian Zhaoxi sudah berjalan ke reruntuhan gubuk kayu dan sedikit demi sedikit mengambil reruntuhan gubuk kayu. Ke dalam cincin penyimpanannya, seolah-olah dia ingin menggali seluruh formasi besar. Qin dan Lu di samping saling memandang. Mereka berdua merasa sedikit tidak berdaya. Mengapa kakak senior tertua ini begitu keras kepala? Ini semua salah Gusiu. Pasti aktingnya terlalu bagus, bahkan kakak senior tertua pun tertipu. Mereka berdua berpikir dalam hati. Tetapi tidak mungkin membiarkan Nian Zhaoxi sibuk sendirian. Mereka juga bergabung dalam pembersihan reruntuhan gubuk kayu. Sebenarnya menurut mereka berdua, membakarnya langsung sudah cukup, tidak perlu repot membersihkan. Tapi Nian Zhaoxi tidak mengizinkan. Mereka berdua hanya bisa mengikuti Nian Zhaoxi untuk mengumpulkan setiap pecahan kayu. Semuanya sedikit demi sedikit dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan, dan mereka menemukan banyak hal di dalamnya. Sudah kubilang, kenapa kitabku hilang? Ternyata di sini, dia mencurinya. Qin Moran berkata dengan marah, Lu Qingyao di sampingnya juga marah. Kakak senior, lihat. Bukankah ini kaki binatang spiritualku yang sudah mati? Dulu dia masih berdalih tidak ada hubungannya dengan dia. Keduanya menemukan beberapa barang, bahkan beberapa yang berhubungan dengan kakak senior lainnya. Seketika mereka berdua sangat marah, Nian Zhaoxi mendengarkan daftar mereka, dia hanya merasa semakin tidak bisa menerima. Gu Shidi tidak akan seperti itu, dia tidak mungkin seperti itu. Yao, Mo Nian Zhaoxi tidak bisa membantah. Hanya bisa menyingkirkan pikiran kacau ini, lebih baik tidak mengklasifikasikannya perlahan, sekaligus. Memasukkan semua sisa-sisa rumah kayu di depan mata, merasa tidak perlu melihat lagi, kan? Formasi ini. Jelas itu adalah penjara pengumpul jiwa. Ini adalah penjara pengumpul jiwa yang lengkap, aku tidak percaya. Nian Zhaoxi menjawab dan terus membereskan, tidak lama kemudian. Seluruh cakram penjara muncul 60%. Qin Moran berbicara lagi, kakak senior. Ini adalah penjara pengumpul jiwa bawah tanah, bagian ini tidak hanya sekadar mengumpulkan jiwa, tetapi juga melebur jiwa dan mengubah arwah. Begitu jiwa yang ditahan oleh formasi ini, akan langsung menjadi nutrisi. Nian Zhaoxi sedikit tidak yakin, tapi masih menggigit bibir. Aku tidak percaya. Tetapi ketika 90% dari seluruh formasi muncul, hati Nian Zhaoxi benar-benar jatuh ke dasar. Kakak senior, bagian ini adalah mengubah jiwa yang dilebur. Sedikit demi sedikit menjadi nutrisi, orang yang mengatur formasi juga memaksimalkan efeknya. Jiwa yang dijadikan nutrisi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Adik junior merasa, apakah kita tidak perlu terus membereskan? Penjara jahat seperti ini sebaiknya langsung kembali saja. Kata Qin Moran, Lu Qingyao di sampingnya bahkan sudah mengutuk dengan keras. Gusiu ini terlalu kejam. Dulu kami memberinya makan dan minum enak, sekte menghabiskan sumber daya untuk memelihara orang cacat sepertinya. Dia tidak tahu berterima kasih, malah melakukan hal seperti ini. Ini adalah sekte. Menempatkan formasi seperti ini di sekte,
Jelas-jelas ingin mencelakai orang. Orang seperti ini benar-benar pantas mati. Kata-kata ini membuat wajah Nian Zhaoxi berubah pucat dan hijau. Ingin membela untukmu, tetapi untuk sesaat tidak tahu bagaimana membela. Lihat sisa 1% formasi terakhir. Nian Zhaoxi menggelengkan kepalanya. Aku masih tidak percaya. Mari kita lihat dulu. Kata-kata ini membuat Qin Moran dan Lu Qingyao menggelengkan kepala dengan keras. Tapi, dia juga tidak membujuk lagi. Munculnya kebenaran mungkin sangat kejam, tetapi setidaknya biarkan kakak senior melihat dengan jelas karaktermu lebih baik. Hanya ketika Mu Wuhen semuanya disingkirkan, seluruh formasi muncul, Nian Zhaoxi tiba-tiba tidak bisa menahan tangis. Kakak senior, jangan sedih. Tidak pantas untuk orang sepertimu. Lu Qingyao buru-buru membujuk dan menghibur. Semakin dia membencinya di dalam hatinya. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin kakak senior begitu sedih? Tidak, Gu Shijue tidak pernah berpikir untuk mencelakai orang. Dia selalu memiliki sekte di hatinya. Aku tahu itu. Dia memiliki sekte. Nian Zhaoxi menggelengkan kepala berulang kali. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan untuk menutupi wajahnya dan menangis. Penampilannya yang sangat menyakitkan itu membuat Lu Qingyao tampak bingung. Sudah seperti ini, mengapa kakak senior masih tidak percaya? Apa yang kau berikan pada kakak senior? Tapi tepat pada saat ini, suara Qin Moran yang luar biasa datang dari telinganya. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Jelas itu adalah formasi raksasa bawah tanah. Mengapa masih bisa mengubah formasi? Ini palsu, kan? Lu Qingyao tidak mengerti, menoleh untuk melihat. Memastikan bahwa Qin Moran melihat formasi dis ini dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Mengubah formasi? Apa maksudnya? Bukankah ini formasi raksasa bawah tanah? Berubah menjadi apa? Berencana untuk bertanya, memastikan bahwa Nian Zhaoxi sudah bertanya dengan mata merah. Saudari Qin, sekarang bisakah kau melihat formasi apa ini? Qin Moran melihat formasinya, lalu melihat Nian Zhaoxi. Pada akhirnya, dia masih berbisik. Ini adalah formasi penghancur kekuatan dan pemurnian jiwa. Formasi penghancur kekuatan dan pemurnian jiwa. Lu Qingyao tidak mengerti. Tidak mengerti formasi apa ini. Memastikan bahwa kakak senior sudah berkata, teknik penghancur seni bela diri. Mengkultivasi jiwa ilahiku hanya untuk bertanggung jawab atas suatu wilayah. Ini bukanlah jiwa raksasa bawah tanah. Ini bukanlah formasi jahat. Ini adalah bersedia mati demi sekte. Bersedia setelah mati jiwa ilahi berubah menjadi bagian dari sekte. Membantu sekte melanjutkan formasi besar yang bertanggung jawab. Jiwa-jiwa raksasa itu, formasi penyulingan jiwa. Oleh karena itu, kultivator menargetkan diri mereka sendiri. Yang dia pikirkan adalah setelah dia mati, menahan jiwanya sendiri. Mengubah jiwanya sendiri. Dengan harga setelah mati tidak memasuki reinkarnasi, jiwa dan roh tercerai-berai. Dengan jiwa mengorbankan diri untuk tahu, memberkati sekte, setelah mengatakan ini. Nian Zhaoxi akhirnya tidak bisa menahan diri lagi, dan kembali menangis sedih, bahkan Lu Qingyao seluruhnya terpana di tempat. Agak sulit dipercaya. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang seperti dia memiliki kesadaran seperti itu? Di sisi lain, di sebuah gua di puncak Ling Miao, kau bergumam pucat. Luka jiwa ilahiku ini, pada akhirnya masih terlalu parah, penampilanmu saat ini sangat menyedihkan. Aura seluruh dirimu, bahkan lebih lemah hingga ekstrim, kau baru saja mengalami siksaan. Siksaan luka tahu jiwa ilahi, 500 tahun pertempuran wilayah, menyebabkan jiwa ilahimu menderita. Luka tahu yang sulit dipulihkan, 3 tahun setelah kembali, kau kadang-kadang juga mengalami luka tahu. Sangat menyakitkan, setiap kali kau hanya bisa menggertakkan gigi untuk bertahan, meskipun sebelumnya kitab kuno tak bernama berubah menjadi. Kupu-kupu memperbaiki luka, tetapi itu hanya memperbaiki tubuh fisiknya. Luka tahu jiwa ilahi belum diperbaiki. Baru saja kau masih berjalan di puncak Ling Miao, tiba-tiba luka tahu kambuh, kau hanya bisa buru-buru menemukan sebuah gua. Bersembunyi dan bertahan dengan susah payah, sekarang rasa sakitnya telah berlalu, tetapi kau masih sedikit trauma. Untungnya meninggalkan sekte, sekian lama hanya kambuh 2 kali, tidak seperti sebelumnya di sekte. 3 hingga 5 hari kambuh sekali, adik juniorku itu, benar-benar hebat. Luka tahu jiwa ilahimu sulit disembuhkan, tetapi jika kau sedikit berhati-hati, itu tidak akan kambuh 3 hingga 5 hari sekali. Semua ini karena Jiang Sun melakukan sesuatu di tempat kau tinggal. Dendam ini, kau tidak lupa, singkirkan pikiranmu. Kau berganti pakaian, masih harus segera pergi ke kota Yunxiao untuk mendapatkan kesempatan itu. Berangkat lagi, saat ini sudah 5 hari sejak kau bertemu dengan Ye Hongling. Dalam 5 hari ini, kau terus berjalan di ambang perbatasan. Dengan kecepatan ini, jika sedikit lebih cepat, mungkin dalam sebulan lebih sedikit, kau akan tiba di kota Yunxiao. Namun, setelah berjalan setengah hari lagi, kau tiba-tiba mengerutkan kening. Di depan, pemandangan berantakan, dengan fluktuasi energi spiritual yang samar di sekitarnya. Ada banyak darah dan jejak kaki di tanah,
menandakan seorang ahli dengan kultivasi tinggi disergap. Para penyerang sepertinya telah menggunakan racun. Sepertinya ahli kultivasi tinggi itu melarikan diri. Segalanya harus dilakukan dengan kesadaran seorang kultivator lepas. Mencampuri urusan orang lain hanya akan menyakiti diri sendiri. Memaksakan diri saat kekuatan tidak cukup, hasil akhirnya mungkin menjadi segenggam tanah kuning. Hanya saja terkadang, meskipun jelas ingin menghindari masalah, masalah itu terus membuntuti seperti bayangan. Tidak lama kemudian, embusan angin bertiup, bercampur dengan aroma darah. Ini membuatmu sedikit mengerutkan kening. Saat kau hendak berbalik arah, kau mendengar suara. Suara yang agak familiar terdengar, "Tunggu, bantu aku." Kau menoleh dan melihat Dewi Perang dari Istana Tianche yang pernah kau temui beberapa hari lalu. Wajahnya pucat pasi, seluruh dirinya gemetar tak terkendali. Saat ini, melihatmu. Ye Hongling berkata, "Kau benar-benar menemukanku, rekan Tao. Bisakah kau membantuku?" "Tidak," kau menggelengkan kepala. Ye Hongling tertegun, lalu bertanya, "Mengapa?" "Aku hanya seorang kultivator lepas biasa. Aku tidak mengenalmu, dan aku tidak ingin mengenalmu. Aku tidak ingin mengundang malapetaka yang tidak perlu." Kau menjawab dengan jujur, membuat Ye Hongling sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana membantah. Pada saat ini, dia tersenyum pahit tanpa daya, karena kau seorang kultivator lepas. Kau pasti kekurangan sumber daya, kan? Kau bantu aku akan memberimu imbalan. Bagaimana? Kau berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. Tidak bisa. Mengapa? Kekuatanmu jauh lebih kuat dariku. Masalah yang tidak bisa kau selesaikan. Aku ingin membantu, itu juga melebih-lebihkan diri sendiri. Kau menggelengkan kepala lagi. Setelah mengatakan itu, kau berbalik dan pergi. Ye Hongling menatap punggungnya, mengerutkan kening. Namun pada akhirnya hanya bisa melihatmu pergi dengan sedikit kekecewaan di hati. Namun juga mengerti, kultivasinya memang tidak tinggi, tidak ingin membuat masalah juga seharusnya. Tepat ketika Ye Hongling putus asa, dia melihatmu kembali. Ye Hongling terkejut dengan gembira. Kau langsung bertanya, "Apa keuntungan yang kau berikan padaku? Batu spiritual? Juga pil obat?" "Tidak bisa, risikonya terlalu tinggi." "Nyawamu hanya berharga batu spiritual sebanyak ini? Aku hanya punya batu spiritual sebanyak ini?" Ye Hongling merasa sedikit canggung. "Dan aku hanya membutuhkanmu untuk membantuku melindungi hukum. Aku keracunan dan perlu segera detoksifikasi. Dalam proses ini, aku membutuhkan seseorang untuk membantuku melindungi hukum. Jika kau merasa tidak cukup, kau bisa membuka harga. Setelah kali ini aman. Setelah itu, aku akan mengganti batu spiritual kepadamu." Kau masih mengangguk menghadapi tatapan penuh harapan Ye Hongling. "Baiklah, batu spiritual, berikan padaku sekarang." Ye Hongling tertegun. Ketika dia pertama kali melihat kultivator lepas berambut putih ini, dia merasa orang ini sangat istimewa, memiliki aura anggun dan ketenangan seorang ahli dunia luar. Namun, dia tidak pernah menyangka orang ini akan seperti ini. Namun, meskipun mengeluh, Ye Hongling tetap mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan melemparkannya. "Semua batu spiritualku ada di dalamnya. Kau mengambilnya dan menggunakan indera spiritualmu untuk melihatnya. Di dalamnya memang ada 800 batu spiritual. Selain itu, ada juga 2 botol pil pemulih roh dasar." Melihat penampilannya yang serius, Ye Hongling bertanya dengan masam, "Bukankah kau tadi tidak ingin membuat masalah? Mengapa tiba-tiba berubah pikiran?" "Karena aku sudah membuat masalah. Kau harus pergi," kau segera berkata. "Orang yang mengejarmu sudah datang," kau berkata lagi. "Aku harus membunuh untuk menerobos? Atau hanya bisa maju? Tetapi pasti akan ketahuan. Bagaimanapun juga, aku pasti tidak bisa menyingkirkan masalah." "Jadi, kau tidak tiba-tiba berbaik hati, tetapi karena melihat tidak ada cara untuk melepaskan diri, barulah kau kembali?" "Tidak." Ye Hongling tiba-tiba bereaksi, "Lalu mengapa kau masih menginginkan makanan ringanku? Tidak ada ruginya menghasilkan uang. Masalah yang tidak bisa dihindari, tentu saja bisa menghasilkan sedikit." Kau menjawab lagi, sangat jujur, tidak berbohong sama sekali. Hanya saja, mendengarkan kata-kata ini, Ye Hongling sedikit terluka. Orang ini ternyata memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, mengambil keuntungan dari setiap kesempatan. Sementara Ye Hongling memikirkan hal ini. Kau sudah berada di depannya, dan seketika mereka berdua mulai bergerak melintasi hutan. Ye Hongling agak bingung, karena selanjutnya, kau membawanya. Benar-benar seperti bergerak secara acak di hutan, jelas tidak melihat siapapun, bahkan tidak merasakan siapapun. Tetapi kau selalu berhenti pada saat-saat tertentu, lalu mengubah arah, dan terus-menerus. Berputar-putar di hutan selama 2 jam. Apa yang sedang kita lakukan? Ye Hongling bertanya dengan bingung. Kau tidak menatapnya, tetapi tetap waspada terhadap sekeliling. Sambil menjawab, orang yang mengejarmu sudah dekat, kita hanya bisa menghindar dengan hati-hati. Ye Hongling tidak mengerti, melihat sekeliling. Ye Hongling juga tidak bisa merasakan orang lain.
Tetapi dia memiliki caranya sendiri. Cara terbesarnya adalah afinitas alaminya terhadap daoyun langit dan bumi di sekitarnya. Ini adalah kemampuan yang diperoleh setelah memahami kitab surgawi Fuling. Meskipun terutama digunakan untuk Fuling, tetapi dengan kitab surgawi Fuling, menyelidiki tempat mana yang berbahaya. Itu juga bisa dilakukan sampai batas tertentu. Inilah sebabnya kau bisa berjalan melalui hutan selama 5 hari. Alasannya tetap aman adalah karena awalnya tidak menyadari Ye Hongling. Karena Ye Hongling sendiri menggunakan cara tersembunyi khusus, ditambah kau selalu waspada terhadap bahaya yang lebih besar lainnya. Membawa Ye Hongling sampai tengah malam, kau berhenti. Kita sudah dikepung. Kecuali kita berjuang sampai mati, kita tidak bisa keluar. Berapa banyak waktu yang kita punya? Ye Hongling bertanya. Kau merasakan daoyun langit dan bumi. Di sini. Paling banyak 2 jam. Kita akan bertemu orang dalam 2 jam. 2 jam. Ye Hongling menarik napas dalam-dalam. Aku ingin menyembuhkan luka. Menyembuhkan luka racun dulu. Baiklah, kau mengangguk, lalu membawa Ye Hongling masuk ke dalam gua yang relatif tersembunyi. Di sini saja. Oke. Ye Hongling mengangguk. Meskipun sampai sekarang dia masih tidak tahu mengapa kau begitu yakin. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Mengikutimu selama setengah hari tanpa menemui bahaya sudah merupakan bukti terbaik. Hal terpenting selanjutnya adalah penyembuhan. Sementara Ye Hongling mulai duduk bersila dan meminum obat. Perlahan mengeluarkan racun, kau juga mengeluarkan 2 potong makanan ringan dan meletakkannya di telapak tanganmu. Perlahan menyerap energi spiritual dari makanan ringan. Dibandingkan dengan 5 hari lalu, kultivasimu sedikit meningkat. Meskipun dia bepergian selama ini, dia tidak pernah lupa untuk memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Seketika, gua menjadi sunyi. Keheningan berlangsung kurang dari 2 jam. Tiba-tiba, keduanya membuka mata secara bersamaan. Saling pandang, lalu melihat ke arah pintu masuk gua. Seseorang datang. Benar saja, tak lama kemudian suara percakapan terdengar dari luar. Apa yang terjadi? Kemana wanita itu pergi? Tidak tahu. Dia pasti lari ke arah sini. Dan ada jejak orang lain di jalan. Seharusnya ada di sekitar sini. Cari dengan teliti. Setelah beberapa diskusi, 3 kultivator berpencar. Mulai mencari di sekitar dengan teliti. Wajah Ye Hongling menjadi muram. Dia meremehkan racun di tubuhnya. Bahkan setelah hampir 2 jam detoksifikasi penuh, racun ini seperti lintah tulang, dan tidak mungkin untuk detoksifikasi dalam waktu singkat. Saat itu, aura perlahan mendekat. Ye Hongling tanpa sadar menahan napas. Mencuri pandang ke arahmu di samping, memastikan bahwa kau hanya duduk bersila, dengan tongkat kayu di pangkuanmu. Tanpa ekspresi, langkah kaki semakin dekat. Ye Hongling diam-diam menggenggam tombak panjang di tangannya, siap untuk bertarung kapan saja. Tepat ketika orang itu hendak mendekati gua, dia tiba-tiba berhenti. Kemudian berbalik dan pergi. Ye Hongling diam-diam menghela napas lega. Melihatmu lagi. Memastikan bahwa kau masih tidak bergerak dan tanpa ekspresi seperti biasanya. Orang ini memiliki aura yang sangat tenang. Tapi saat itu, suara pertanyaanmu tiba-tiba terdengar. Bisakah kau menyerang dengan kekuatan penuh? Jika kau tidak mempedulikan konsekuensinya, aku paling banyak bisa menyerang dengan kekuatan penuh 2 kali. Ye Hongling menjawab. Memastikan bahwa kau berpikir 2 kali, hanya sekali sudah cukup. Ye Hongling bingung. Dia berkata dalam hati bahwa orang itu sudah pergi, bukan? Mengapa kau tiba-tiba mengatakan itu, tapi kemudian melihatmu tiba-tiba berdiri? Lalu perlahan berjalan menuju pintu masuk gua. Langkahmu sangat ringan. Dalam 2 atau 3 langkah, kau tiba di pintu masuk gua. Tetapi dia tidak langsung melangkah keluar. Melainkan berdiri diam di tempat. Di tangannya, dia masih memegang tongkat itu. Jepit rambut kayu yang tidak digunakan sejak 10 tahun lalu, sekarang menempel pada Ye Hongling, dipadukan dengan rambut putihnya yang tergerai. Di bawah sinar bulan, tampak agak kuno. Entah kenapa, di hati Ye Hongling, tiba-tiba muncul kata itu. Untuk sesaat, dia menjadi semakin penasaran padamu, padahal interaksinya tidak banyak. Bahkan pertemuannya baru kedua kalinya. Tetapi setiap kali dia melihatmu, dia sepertinya bisa melihat sedikit. Aura yang luar biasa. Aku ingat namamu Ye Hongling kan? Tepat pada saat ini, kau tiba-tiba berbicara, Ye Hongling tertegun, tetapi mendengarmu berkata lagi. Nanti aku akan memanggil namamu, kau serang aku dengan sekuat tenaga. Ye Hongling tidak mengerti. Menyerangmu? Iya, tapi lakukan seperti yang aku katakan. Mengerti? Aku mengerti. Sebenarnya dia masih sedikit ragu, tetapi di bawah auramu yang tenang, entah kenapa Ye Hongling merasakan sedikit kepercayaan. Aneh sekali, padahal kau hanyalah seorang kultivator kecil di tingkat 3 latihan Qi. Tetapi entah kenapa ketika dia berada di hadapanmu, dia selalu secara tidak sadar mengabaikan tingkat kultivasimu. Karena kalian bertiga sudah datang. Masuklah, tepat pada saat ini, kau tiba-tiba berbicara dengan lantang. Orang sebelumnya, jelas sudah menemukan masalahnya,
Hanya saja dia tidak membuat keributan. Jadi dia tiba-tiba mundur, kelihatannya dia tidak menemukan gua ini, padahal dia diam-diam memanggil teman-temannya. Tanpa sadar, Ye Hongling melihatmu lagi. Bagaimana kau bisa melakukannya? Tepat pada saat ini, 3 orang di luar gua berkata, ternyata benar ada orang lain. Ternyata dia bersama wanita jalang itu, kalian benar-benar pandai bersembunyi, membuat kami mencari begitu lama. Anak kecil, kau lumayan juga, tingkat 3 latihan Ki bisa bersembunyi begitu lama. Tapi sayang sekali, kau bertemu wanita ini, akhirnya kau tidak akan bisa melarikan diri dari kematian. Kau hanya bisa menyalahkan nasibmu yang buruk. Posisi Ye Hongling tidak bisa melihat 3 orang di luar gua. Tetapi dia juga bisa merasakan bahaya saat ini, karena dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatan 3 orang di luar tidak lemah. Salah satunya adalah tingkat puncak latihan Ki, dan 2 lainnya adalah kultivator tingkat 7 latihan Ki, dan kau? Hanya tingkat 3 latihan Ki, ini bukan hanya penindasan dalam jumlah, tetapi juga penindasan dalam kekuatan. Hanya saja, menghadapi 3 orang yang jelas-jelas memiliki tingkat kultivasi yang bisa menghancurkanmu, kau tetap tenang. Seolah sama sekali tidak terpengaruh oleh ketiganya, hanya bertanya dengan datar, siapa di antara kalian yang ingin masuk duluan? Atau, kalian semua masuk bersamaan?